eh, motivasi serta optimisme sehingga bisa meraih kesuksesan di usia muda. Moderatornya nanti juga kami memang hadirkan dari kalangan milenial Bank Indonesia, yaitu Mbak Ajeng, yang mungkin sudah dikenal sebagai penyelenggara pelatihan yang cukup mumpuni. Nah, sekarang kita hadirkan sebagai moderator. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan bedah buku ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dari acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idah dan Bapak Sidik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti yaitu talk show dan bedah buku Masih Belajar yang akan langsung menghadirkan penulis dari buku tersebut, yaitu Mas Iman Usman. Talk show dan bedah buku akan dipandu oleh Mbak Ajeng Nur Hidayati, manajer dari Divisi Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Bank Indonesia Institute. Bapak dan Ibu, langsung saja kita sambut bersama moderator kita hari ini, Mbak Ajeng Nur Hidayati. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Bilkis. Selamat pagi Bu Ida, Pak Sidik, Uda Iman yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu peserta bedah buku pagi ini yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengenal seorang Iman Usman sebagai pengusaha tentunya, karena Ruang Guru, perusahaan yang dirintisnya bersama sahabat, ada Mas Belva. Ada pula yang mengenal beliau sebagai edukator, aktivis sosial, dan tentu saja seorang pembicara publik. Tak hanya itu, pagi ini kami mengundang Uda Iman sebagai seorang surgeon. Tapi tentu saja yang dibedah bukan tubuh manusia, melainkan adalah buku yang ditulisnya di 2019. Buku tersebut berjudul Masih Belajar, Menggapai Hidup Bermakna di Usia Muda. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidupnya dari semasa kecil hingga sekarang, serta telah meraih best-selling book author dari Google Choice Book of the Year 2019. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengenal seorang Iman Usman lebih dekat, mari kita saksikan video karya Agung Hapsah yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya sebagai berikut. Our next speaker today will be Iman Usman. Meet Iman Usman. So yeah, hi, my name is Iman. Iman Usman adalah salah satu pendiri ruangguru.com. Imam Usman developed an online marketplace for tutoring services. Iman adalah lulusan dari Columbia University di New York dan dia telah menjadi pembicara di lebih dari 30 negara. So I've been to United States, Canada, France, Italy, Germany, United Kingdom, Belgium, Japan, China, almost all Southeast Asian countries, Saudi Arabia, Qatar, Norway, Sweden, and then what else? Portugal. I couldn't even remember what else. Belum lagi, ia telah memenangkan berbagai penghargaan global untuk kerja dan prestasinya. Jadi kok bisa dia menjadi begitu sukses? Harry Potter. I was a Harry Potter freak since I was young. So I practiced English because of Harry Potter. I started a business because of Harry Potter. I ran an organization because of Harry Potter and so many other first things basically. Iman memulai salah satu bisnis pertamanya karena Harry Potter. Dia menjual merchandise Harry Potter di situs dia sendiri dan dia gunakan ibunya sebagai asisten. Dia melakukan ini ketika dia hanya umur 14 tahun. Pada umur 19, Iman menjadi pembicara termuda dari Indonesia untuk berbicara di depan majelis PBB tentang pemuda. Mr. President, distinguished delegates. Dan sekarang dia termasuk bagian dari komisi PBB yang isinya termasuk orang-orang seperti Presiden Jokowi, Gordon Brown, Jack Ma, Shakira, dan tentu saja Iman Usman. Sekarang mungkin kamu berpikir, oh dia pasti besar di keluarga yang kaya, orang tuanya pejabat, tinggalnya di rumah besar, makanannya diimpor dari Jermani, tidurnya di kasur emas. Enggak. I was born and grew up in Padang, where not many people spoke English at that time. So like I had no chance to learn English. I had to learn English because I wanted to read a Harry Potter book earlier than others. So you know, like they need probably like 1 or 2 years to translate the book from English to Bahasa, right? So I was just getting tired to wait for the Bahasa version coming out. So I start
buying the English version and then using the electronic dictionary just to get to understand what every single word means on that book, and that's how I learn English. Kamu bisa mendengarkan perkembangan aksennya kalau kamu nonton klip dari dia ketika umur 19 di PBB dibandingkan dengan dia sekarang. On behalf of young people and government of my country, let me begin by sharing the grief and pains of the people and the government of Norway over the heinous act of terror that took place last week, causing many bright young Norwegians to lose their lives. Kalau ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan untuk anak muda, I think gak usah banyak alasan. Kita punya berbagai macam alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, ya saya nggak tinggal di kota besar, saya nggak punya kesempatan ini itu, saya nggak bisa baca buku seperti yang kamu baca, saya nggak bisa punya fasilitas seperti yang kamu punya, saya nggak sekolah di luar negeri, dan lain-lain. Kamu bisa punya berbagai macam alasan. Tapi alasan-alasan itu semua ya nggak akan pernah membawa kamu jadi sukses. So, yang kamu mesti lakukan adalah lupakan dengan segala macam alasan yang kamu punya, mulai belajar, mulai tekun, mulai konsisten sama apa yang kamu kerjakan. Dan jangan pernah menyerah kalau kamu benar-benar suka dan serius sama apa yang mau kamu jalanin. Dan saya percaya bahwa nanti suatu saat pasti itu semua akan paid off gitu. Usaha kamu akan terbayar pada akhirnya. Iman adalah contoh baik apa yang bisa dihasilkan dari kerja keras. Dia tidak lahir ke keluarga kaya, dia tidak lahir di negara berbahasa Inggris, tapi itu tidak menghentikan dia dari mencapai tujuannya. Pahlawannya Iman bukan Bill Gates, bukan Leonardo da Vinci, Steve Jobs, atau Nelson Mandela. Pahlawan dia adalah karakter fiksi Harry Potter. Hi, I'm from Indonesia. Which superpower would you like to possess? My favorite superhero was always Daredevil, so kind of I guess but then I would have to be blind to get those. Dan jika kamu bekerja cukup keras, mungkin suatu hari kamu akan bertemu pahlawanmu juga. I'm Agung Hapsa, and until next time, stay classy. Gak usah banyak alasan, video yang sangat menarik ya. Melengkapi segenap prestasinya, izinkan kami membacakan pula CV beliau. Seorang Iman Usman, saat ini adalah co-founder dan Chief of Product and Partnership Ruang Guru, penyedia pendidikan berbasis teknologi pemenang penghargaan di Asia Tenggara, yang melayani lebih dari 15 juta siswa dan 300.000 guru di Indonesia. Di 2019, Ruang Guru memulai operasinya di Vietnam dengan nama Kian Guru. Sebelum mendirikan Ruang Guru, Iman dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam pengembangan pemuda. Iman telah ikut mendirikan dan memimpin sebuah gerakan pemuda terbesar di negara ini, seperti Indonesian Future Leaders dan Parlemen Muda Indonesia. Iman juga merupakan anggota Dewan YCAB Foundation Termuda. Kontribusi dan komitmen Iman terhadap pemberdayaan pemuda selama ini diakui dan diapresiasi oleh berbagai penghargaan, di antaranya penghargaan Pemimpin Muda Indonesia 2008 oleh Presiden Republik Indonesia, ASEAN Youth Award tahun 2011, dan UN Youth Assembly Recognition on Humanitarian Development. Tak hanya itu, pada tahun 2016, Iman juga dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk duduk dalam Komisi Panel Pemuda pada Education Commission bersama dengan penerima Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Iman juga termasuk dalam daftar Forbes Asia 30 Under 30 for Consumer Technology di 2017 dan dianugerahi Emerging Entrepreneur Award 2019 dari Ernst & Young bersama dengan co-founder Ruang Guru Adamas Belva. Dia menerima gelar Sarjana Cum Laude Hubungan Internasional Universitas Indonesia, di mana ia juga dianugerahi penghargaan mahasiswa terbaik nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Setahun kemudian, di tahun 2014, ia menyelesaikan gelar sarjana summa cum laude di bidang International Education Development dari Columbia University, New York. Dia telah berbicara di 30 negara di berbagai pertemuan seperti Sidang Umum PBB, Forum Ekonomi Dunia, KTT ASEAN, dan pertemuan tahunan IMF World Bank. Penghargaan terkini yang beliau terima adalah One Young World's Entrepreneur of the Year 2000. Hebat sekali ya. Banyak sekali kita bisa belajar dari seorang Iman Usman. Tulisan Uda Iman dalam buku Masih Belajar ini mencolek kembali semangat kita untuk terus belajar, memegang teguh value positif, serta percaya pada rencana Tuhan. Bapak dan Ibu, acara ini akan dilanjutkan dengan sesi bedah buku oleh Uda Iman selama 70 menit, yaitu pukul 10.50 sampai dengan pukul 12 nanti. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit,
Pertanyaan Bapak dan Ibu dapat diajukan melalui chat room dan melalui raise hand. Baik, Bapak dan Ibu, hanya membaca tak puas rasanya. Karena Uda Iman sudah hadir bersama kita, yuk kita dengar langsung dari penulisnya. Kepada Uda Iman, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ajeng dan teman-teman buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iman. Saat ini usia saya 28 tahun dan saya bekerja di Ruang Guru. Tadi sempat disebut ya, sebenarnya saya juga lumayan jarang dan udah lama banget sebenarnya nggak ngomongin buku, karena biasanya mungkin kalau ngomong pasti ngomongin tentang bisnis, tentang aktivitas kami di Ruang Guru gitu ya, atau mungkin tentang kebijakan. Jadi it's quite refreshing moment buat saya sendiri untuk ngomongin buku, karena buku ini ditulis mungkin sekitar diselesaikan pada bulan Mei tahun lalu gitu, jadi udah lebih setahun setengah lah ya kurang lebih gitu dari sejak buku ini dirilis. Dan senang sekali bisa nanti sedikit cerita tentang apa sih isi bukunya dan kenapa saya nulis buku ini sebenarnya gitu. Saya sendiri sebenarnya bukan seorang penulis gitu, sampai akhirnya menulis buku. Maksudnya kalau udah nulis buku pasti kan nyebutnya author gitu ya, penulis. Tapi saya sendiri sebenarnya bukan penulis, saya tidak belajar, maksudnya menulis secara khusus, tapi dari dulu saya memang gemar menulis dan gemar membaca sebenarnya. Jadi dari kegemaran itu kemudian akhirnya punya banyak buah pikiran yang ingin dituangkan gitu ya, dan biasanya saya banyak nulis di jurnal saya, atau di catatan-catatan pinggir yang saya punya gitu ya, sampai akhirnya kemudian ya terpikir untuk nulis buku gitu. Sebelum saya akan cerita sedikit gitu ya apa isi bukunya dan kenapa saya menulis, saya akan coba liatin sebuah video. Jadi karena saya kerja di perusahaan teknologi ya, jadi saya percaya sama sebenarnya kombinasi berbagai macam metode. Jadi nggak pasti orang bosan kalau cuma dengar saya ngomong atau lihat presentasi doang. So saya akan liatin satu video, dan ini sebenarnya video yang saya masukkan di dalam buku saya. Jadi biasanya kan orang kalau nulis kata pengantar nulisnya di buku. Saya ngerasa waktu itu cara untuk menyapa audiens, cara untuk menyapa pembaca adalah dengan video. Jadi saya ngasih link, ngasih QR code di buku saya, yang mana sebenarnya larinya adalah ke video ini. Semoga nggak ada masalah dengan jaringannya, jadi bisa dengar dengan baik. Ide tentang nulis buku sebenarnya bukanlah sebuah ide yang asing. It has always been on my checklist. Gue selalu pengen nulis buku. Tapi pertanyaannya, gue selalu nggak tahu gue mau nulis buku tentang apa. I tried a couple of times, but it never worked for so many different reasons. Tapi salah satunya adalah karena gue selalu gagal menemukan tema atau topik dari buku gue. Singkat cerita, akhirnya gue sibuklah dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan gue. Dan tahun lalu, di sela-sela kegiatan, gue memutuskan untuk ngambil break. Di masa istirahat tersebut, gue banyak berefleksi tentang apa yang sudah gue lakukan selama ini, apa yang harus gue perbaiki. Dan ada satu pertanyaan yang menggelitik, yaitu apa sih satu hal yang belum gue kerjain, dan ini membuat gue takut. Dan muncullah gagasan menulis buku. Tapi kemudian, gue kembali dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, gue mau nulis buku tentang apa? Nah, gue coba lempar gagasan ini ke Instagram, dan gue banyak sekali dapat ide, masukan dari para followers gue. Mungkin ada sekitar 1.000 pertanyaan, 1.000 ide. Dan ini ngasih gambaran ke gue tentang apa yang orang mau dengar tentang gue. Tapi kemudian gue nggak langsung serta-merta, oh yaudah deh gue jawab aja semua pertanyaan. Enggak, akhirnya gue mulai coba pilih, gue coba tulis satu persatu, dan dalam proses menulis itu, ternyata gue menemukan hal yang tadinya gue tidak expect. Yaitu gue belajar banyak tentang diri gue. Gue belajar bahwa ternyata selama ini untuk bisa sampai di titik di mana gue berada sekarang, gue melalui banyak hal. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang sama sekali tidak sempurna. Jadi kalau gue tadinya nyari topik yang sempurna, nyari tema yang sempurna, ya gue salah. Karena hidup gue aja tuh nggak sempurna. Gitu. Ada banyak kegagalan, ada banyak perjuangan, ada banyak penolakan, meskipun juga ada banyak cita-cita seru, harapan, mimpi, cita-cita. Dan itulah yang mau coba gue sampaikan lewat buku ini. Gue berharap nantinya teman-teman yang akan baca buku ini bukan cuma sekedar, oh jadi tahu Iman kayak apa, tapi juga lebih penting lagi bisa berefleksi tentang perjalanan hidup teman-teman sendiri, dan lebih penting lagi adalah menemukan
menemukan makna dari setiap titik perjalanan yang teman-teman lalui. Karena after all, kita nih, saya, teman-teman, sama-sama masih belajar. Jadi tadi mungkin ngasih sedikit gambaran ya kenapa saya nulis buku. Jadi saya nggak pernah terpikir sebenarnya mau nulis buku sampai akhirnya di 2018 akhir saya kepikiran maksudnya apa ya hal yang belum saya kerjain dan it scares me gitu dan ternyata adalah menulis buku. Itu sesuatu yang saya dari kuliah mungkin pengen bikin tapi nggak jadi gitu. Dan prosesnya sebenarnya cukup cepat karena karena saya tahu waktu saya nggak banyak gitu, and banyak teman yang nanya gitu, maksudnya gimana ceritanya saya bisa ngejalanin bisnis dan saat itu bisnisnya juga lagi growing pesat, kemudian di satu sisi yang sama saya nulis gitu, dan ini purely saya nulis ya, jadi nggak ada banyak orang nanya ini pakai ghostwriter nggak sih? Nggak sama sekali tulis saya, dan makanya kalau baca tulisannya it feels bagi banyak orang bilang ini kayak baca Instagramnya Iman ya, karena ya emang that's cara saya menulis gitu. Dan saya berusaha untuk mempertahankan cara menulis itu sehingga ketika orang baca bukunya dia bukan seperti baca buku biografi tapi lebih ke kayak baca diari orang sebenarnya karena it was an honest expression gitu ya, jadi ekspresi yang jujur dari apa yang saya rasain, saya bisa rapuh, bisa vulnerable juga dalam buku itu gitu. Jadi justru di situ saya mau ngejelasin bahwa apa yang orang lihat selama ini tentang saya gitu ya, karena selama ini kan orang ngelihatnya cuman oh ya Iman anak muda punya banyak prestasi gitu ya dengan segala macam tadi prestasi yang disebutin gitu, tapi lupa bahwa after all gitu saya juga manusia yang pasti punya kesalahan, pasti punya kegagalan gitu, dan orang seringkali tidak terfokus sama itu. Padahal sebenarnya yang orang nggak sadar adalah bahwa banyak dari kegagalan-kegagalan itulah sebenarnya yang akhirnya ngebawa saya jadi saya sekarang ini. Dan itu mungkin yang akan saya ceritain. Saya nanti mungkin akan lebih banyak sebenarnya kalau pengennya sebenarnya banyak kan Q&A aja gitu. Jadi karena saya tahu mungkin nggak semua orang suka dengerin cerita panjang-panjang gitu ya. Tanpa saya sadari sebenarnya ketika saya nulis buku saya nggak pernah mikir bukunya akan jadi bestseller atau menang penghargaan gitu. Sama sekali enggak, karena again saya bukan penulis ya, this is my first book gitu ya, dan masih banyak banget sebenarnya kurangnya gitu. Tapi salah satu pendekatan yang saya gunakan dalam menulis buku kemarin adalah bahwa sama seperti pendekatan yang saya gunakan ketika saya mengembangkan sebuah produk gitu, karena saya di ruang guru kan kerjanya juga ngurusin produk gitu ya, yaitu user driven. Jadi saya selalu berpikir ketika saya nulis gitu ya, saya mungkin tahu topik apa yang rasanya pas, topik apa yang cocok, dan mungkin saya bisa nulis itu, dan nggak ada salahnya penulis ekspresi yang mau dia sampaikan gitu ya, karena itu kan hak prerogatifnya penulis gitu ya. Tapi saya pengen sebenarnya buku saya itu menjawab apa yang pertanyaan yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi yang saya lakukan agak beda waktu, jadi saya bikin poll, bikin form gitu ya. Di Instagram saya, dan dalam waktu yang singkat saya dapat ribuan pertanyaan gitu. Dan kemudian pertanyaan tersebut saya klasifikasikan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut memandu saya menulis buku ini. Jadi makanya kalau lihat baca bukunya, it feels like kayak jawab pertanyaan aja sebenarnya, kayak Q&A gitu kan. Tapi Q&A-nya dikemas sedemikian rupa sehingga bukunya itu jadi punya alur cerita gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini pertanyaan, ini jawaban, tapi setiap pertanyaan itu sebenarnya saling berkait satu sama lain dan akhirnya punya cerita tersendiri. Dan buku itu kemudian dikemas menjadi 3 babakan. Saya merepresentasikan sama seperti sebuah tanaman. Jadi ada akar, batang, dan buah gitu. Jadi akar pada bab tersebut belajar tentang bahkan sebelum akar, batang, dan buah dimulai dengan namanya sebuah perspektif. Jadi kayak saya hari ini seperti apa, saya ngelihat dunia saya sekarang seperti apa, value yang saya punya seperti apa, lalu kemudian kita flashback. Makanya dibagi ke 3 babak, ada namanya akar, batang, dan buah. Di bab akar, saya bicara tentang latar belakang saya, bagaimana saya tumbuh, lingkungan seperti apa yang saya dapatkan gitu ya, karena banyak orang yang nggak tahu mungkin, saya datang dari keluarga yang sederhana, saya
selama 18 tahun saya tinggalnya di Padang gitu ya, baru kemudian pindah ke Jakarta. Tapi bagaimana kemudian berbagai hal yang saya temui ketika saya kecil, ketika saya sekolah, itu mengkonstruksi cara berpikir saya dan apa yang menjadi nilai-nilai yang saya pegang saat ini. Kemudian ketika Batang itu bicara mengenai proses. Jadi tentang pilihan bagaimana saya mengambil berbagai macam decision atau keputusan-keputusan sulit dalam hidup saya. Bagaimana proses pertimbangannya, apa yang saya pertimbangkan saat itu, adakah proses mentoring saya seperti apa, dan seterusnya. Lalu yang di bab terakhir bicara tentang buah, yaitu lebih kayak hasil yang saya peroleh, jadi setelah berproses selama ini, setelah belajar selama ini, dan kemudian banyak berbicara mengenai masa depan, bagaimana saya memandang masa depan, bagaimana misalnya saya memandang tentang konsep kematian, bagaimana saya memandang tentang kalau nanti saya punya anak misalnya akan seperti apa gitu. Jadi it's quite of everything, saya bisa bilang, maksudnya bukan it's not a typical autobiography. Makanya kalau baca review atau critics dari berbagai macam kritikus buku gitu yang nulis tentang buku saya, mereka selalu bilangnya bahwa it's not a typical autobiography karena ditulis dengan sedikit cara yang berbeda, dengan pembawaan yang berbeda, dan juga disesuaikan dengan target audience atau target pembaca saya. Meskipun bukunya sebenarnya bisa buat semua umur, tapi memang buku ini sebenarnya paling pas banget sebenarnya dibaca buat anak-anak yang lagi sekolah atau kuliah, ataupun juga yang sedang memulai atau berada di mid career lah gitu ya. Makanya mungkin kalau orang yang udah senior banget baca buku ini, ngeliatnya ini dangkal gitu. Ya karena memang target audiensnya memang sedikit berbeda. Nah, yang menarik dari buku saya sebenarnya adalah saya menegasi segala hal ini yang teman-teman lihat sekarang di screen gitu. Jadi orang kan tadi seperti saya bilang ya, maksudnya dengar nama saya atau ngeliat saya, kalau tahu ceritanya saya gitu, mereka fokusnya adalah sama segala prestasi yang saya punya gitu. Tapi sebenarnya yang orang banyak tidak tahu adalah justru hal-hal yang mendefinisikan dan membentuk siapa saya saat ini sebenarnya berasal dari berbagai macam kegagalan yang saya hadapi di masa lampau gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi main angle atau fokus utama dari buku Ngasih Belajar ini. Sebenarnya it talks a lot about bukan success stories, tapi it talks a lot about failures, it talks a lot about how I dealt with rejections, gitu ya, bagaimana saya mengelola penolakan, bagaimana saya berdamai dengan kegagalan. Karena sebenarnya itu, karena yang saya ingin sampaikan lewat buku ini adalah ketika orang baca buku ini, dan saya tahu banyak banget anak-anak yang baca buku saya karena bilangnya saya mau jadi kayak Kak Iman gitu misalnya gitu. Saya pengen sekolah seperti Kak Iman, saya pengen bangun usaha seperti Kak Iman. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Tapi justru yang mau saya sampaikan adalah bukan bahwa perjalanan saya sampai ke titik saya sekarang itu bukan seperti membalikan telapak tangan gitu. Bukan berarti kalau kamu mau sesuatu kemudian kamu kerja keras dan melakukan itu semua kemudian pasti dapat gitu. Jadi justru saya ingin menguatkan teman-teman yang baca bilang bahwa saya pun sebenarnya dealt with a lot of rejections dan banyak hal-hal yang sebenarnya berada di luar kontrol saya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bangkit dari kegagalan atau menghadapi kegagalan tersebut. Nah, sebagai sneak peek-nya aja karena nanti detailnya bisa dibaca di bukunya gitu ya. Di sesi ini saya akan cerita sedikit tentang beberapa di antaranya gitu. Jadi beberapa kegagalan yang sebenarnya mendefinisikan siapa saya hari ini gitu. Kita mulai di tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu saya ingat ketika saya masih saya SMP, kalau saya nggak salah, mungkin kelas 2 SMP. Dan di situ waktu itu saya ceritanya adalah saya pengen maju jadi ketua OSIS. Tipikal gitu ya. Maksudnya saya rajin belajar di sekolah, kemudian pengen jadi ketua OSIS gitu. Dan selama ini bagi saya nggak pernah merasa bahwa saya punya ketakutan untuk bicara di depan umum. Karena dari kecil saya dibiasakan untuk berani ngomong di depan umum, jadi ketua kelas, bisa menyampaikan pendapat tanpa rasa takut gitu ya. Sehingga saya nggak merasa bahwa bicara di depan umum itu bisa menjadi sebagai sebuah tantangan buat saya.
Tapi di tahun 2004, waktu itu namanya mau jadi ketua OSIS ya, pasti harus menyampaikan visi dan misi gitu. Jadi saya diminta untuk kampanye, saya menyampaikan visi dan misi, disuruh ngomong di depan seluruh pelajar yang lain. Nah, tanpa saya duga, ternyata waktu itu ketika di tengah-tengah saya bicara, saya dilempari makanan sisa sama saya nggak tahu siapa gitu. Jadi beberapa makanan nyampe ke panggungnya. Dan bagi saya itu saya tetap kalau misalnya pasti di situ ya tetap pasti namanya lagi depan panggung ya pasti bodo amat aja, tetap ngomong, tetap percaya diri. Tapi setelah saya selesai, kemudian saya balik ke rumah, pulang sekolah, saya nangis gitu. Saya berpikir bahwa kayak what was wrong gitu, kenapa, apa yang salah gitu. Saya ngerasa there was nothing wrong with how I deliver my speech gitu kan. Saya nggak ada yang salah dengan cara saya berbicara, nggak ada yang salah dengan, saya juga ngerasa selama ini saya nggak punya musuh, saya nggak punya orang yang benci sama saya, tapi kenapa gitu. Dan itu kemudian membuat saya sedikit depresi dan frustasi gitu, karena mungkin itu kayak satu hal yang pertama lah yang saya hadapin, yang kayak dimana saya ngerasa bahwa wah ini the world is against me gitu. Dan sejak saat itu tanpa saya sadari, saya menjadi orang yang lebih lebih risk averse gitu, lebih takut ngambil resiko, lebih kalau mau disuruh ngomong depan umum jadi lebih mikir gitu ya. Secara nggak sadar saya hold back gitu apa yang saya rasakan gitu. Tapi kemudian dalam proses itu saya bertemu dengan seorang mentor gitu ya, yang kemudian bilang ke saya bahwa kamu ngerasa salah nggak kemarin? Saya bilang enggak, saya nggak ngerasa salah. Oke. Tapi menurut kamu kenapa itu terjadi gitu? Nggak tahu gitu, saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin ada yang nggak suka sama saya dan itu adalah cara mereka berekspresi, atau mungkin nganggapnya bercanda gitu. Tapi kemudian mentor saya bilang bahwa kalau kamu kemudian jadinya gara-gara hal tersebut, kemudian kamu menyerah, dan kemudian kamu jadi nggak mau lagi ngomong depan umum, kamu nggak mau lagi bicara apa segala macam, maka kamu sebenarnya justru kalah gitu. Kamu justru membuat orang yang tadinya jahat sama kamu ini gitu berada pada posisi yang menang gitu, posisi yang benar gitu, karena kamu menyerah dengan keadaan dan membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu patut dijustifikasi gitu. Dan itu kemudian membuat saya berpikir bahwa let's focus on things yang saya bisa kontrol. Jadi ada banyak hal yang saya nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa kontrol gimana teman saya bereaksi terhadap saya, tapi saya bisa kontrol bagaimana saya melatih public speaking saya, bagaimana saya bisa menghadapi berbagai macam tekanan ketika berada di depan publik, ketika berbicara di panggung gitu ya. Dan itu kemudian membuat saya berlatih setiap hari. Jadi saya kemudian berpikir gimana caranya saya bisa meningkatin kualitas public speaking saya. Saya nonton banyak video dari berbagai macam public speaker. Saya mulai berlatih dengan konsep namanya deliberate practice gitu ya. Saya kemudian ngerekam, saya ngomong, saya bicara itu seperti apa gitu. Kemudian saya lihat lagi salahnya di mana gitu. Intinya saya melakukan segala hal yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki bagaimana cara saya bicara, karena dan bukan hanya dari delivery-nya, tapi juga dari substansi pembicaraannya. Karena itu hal yang bisa saya kontrol. Di luar itu saya nggak bisa kontrol gitu kan. Dan singkat cerita di tahun 2011 saya diminta bicara di depan sidang umum Majelis PBB, di depan berbagai macam pemimpin dunia gitu. Dari anak yang tadinya bicara di depan sekolahnya, yang kemudian dilemparin sama makanan dan kemudian jadi depressed gara-gara hal tersebut, di tahun 2011 it took me 7 years untuk kemudian saya bicara di salah satu panggung paling prestigious lah di dunia, yang mana mungkin hanya bisa kepala negara atau orang-orang tertentu yang bisa bicara di panggung tersebut gitu. So ini cerita pertama gitu ya. Nah, cerita kedua di tahun 2006 itu ketika saya mau masuk SMA gitu. Jadi dari kecil saya itu dilatih sama orang tua saya bilang bahwa kalau kamu kerja keras, kamu pasti bisa dapetin apa yang kamu mau. Jadi hasil nggak akan mengkhianati usaha yang kamu taruh gitu. Itu yang orang tua saya ajarkan gitu. Dan itu yang saya pegang waktu itu gitu. Saya percaya bahwa kalau saya belajar tekun, saya belajar serius, harusnya saya bisa dapetin apa yang saya inginkan gitu.
Dan itu kemudian memaksa saya dari tahun ke tahun, saya selalu berusaha gimana caranya belajar sebaik mungkin. Makanya saya bisa juara kelas terus, saya bisa juara umum, waktu SD nilai saya tertinggi lah, apa segala macam gitu ya. Sehingga bagi orang yang berasal dari mungkin konteks seperti ini gitu ya, saya nggak pernah terpikir bahwa untuk masuk ke sekolah impian yang saya inginkan, saya akan menghadapi kendala. Karena saya tahu bahwa saya bisa belajar, saya bisa perform baik ketika ujian gitu. Tapi yang saya nggak sadar waktu itu adalah, jadi waktu kayaknya di tahun 2006 gitu ya, itu ternyata lagi mulai marak-maraknya kecurangan di ujian nasional gitu. Jadi saya nggak tahu, ternyata banyak banget teman-teman saya itu yang punya akses ke kunci jawaban. Dan saya nggak punya sama sekali. Sehingga akhirnya nilai orang tuh semuanya pada bagus semua gitu. Jadi banyak banget teman saya nilainya 10 lah, 10 gitu. Jadi saya bingung kayak, ini orang kayaknya nggak bisa bahasa Inggris, kenapa bisa bahasa Inggris UN-nya 10? Kayaknya matematikanya selama ini remedial kok, tiba-tiba matematikanya 10 gitu ya. Kayak banyak banget. Sehingga, dan nilai saya waktu itu juga nggak jelek-jelek banget. Saya ingat kayak rata-ratanya 9,2 atau berapa lah rata-rata UN saya gitu. Yang menurut saya ya itu sesuai sama effort yang saya taruh waktu itu. Nah, sehingga ketika saya mau masuk SMA yang saya mau waktu itu di Padang, salah satu sekolah favorit di Padang, saya agak deg-degan. Aduh, nilai saya bisa masuk nggak ya? Karena banyak banget orang ternyata nilainya lebih tinggi daripada saya gitu. Dan singkat cerita, ketika kemudian saya daftar dan keluar hasilnya, ternyata saya nomor 262 dan yang diterima ada 260. Jadi saya cadangan pertama lah ibaratnya gitu, karena 1 dan 2 nilainya sama gitu. Jadi cadangan. Berarti nggak bisa masuk ke sekolah ini kan. Mungkin bagi sebagian orang nggak masuk ke sekolah yang dimau tuh sebenarnya mungkin pengalaman yang biasa aja gitu. Dan mungkin sampai sekarang pun saya juga akhirnya juga kalau sekarang gitu ya biasa aja. Cuman waktu itu ketika saya SMP mau masuk SMA, it was a huge rejection buat saya. Sebuah saya ngerasa bahwa apa yang salah ya, saya belajar selama ini benar serius, saya di kelas tetap juara kelas, tapi ketika di saat dimana saya benar-benar membutuhkan performance terbaik saya, ternyata it was not enough, nggak cukup gitu untuk bisa membawa saya ke tempat yang saya mau gitu. Dan kemudian ya udah, saya udah siap-siap mau masuk ke sekolah yang lain, saya udah sedih gitu kan, ya udah mungkin nanti saya start fresh aja gitu kan. Tapi ternyata Tuhan ngasih rencana berbeda, ternyata ada orang yang ngundurin diri, yang udah diterima gitu, sehingga sebagai cadangan pertama saya masuk gitu. Jadi akhirnya saya diterima di sekolah yang saya mau. Tapi singkat cerita, ketika masa orientasi siswa, saya baru menyadari bahwa ternyata yang diterima ada 320. Jadi ada 60 orang yang diterima lewat jalur belakang. Makanya bagi saya sampai sekarang, maksudnya isu korupsi, isu nepotisme, dan segala macam itu isu yang sangat sensitif buat saya, karena saya pernah ngerasa bahwa saya pernah berada di posisi itu. Makanya sampai sekarang pun saya di keluarga saya, meskipun saya punya perusahaan sendiri, punya ribuan pegawai gitu ya, keluarga saya kalau nanya kayak udah tahu banget kalau misalnya ada mau nitip orang lah ya, saya udah pasti nggak bisa gitu. Bahkan kakak saya aja misalnya mau kerja di tempat saya nggak ngebolehin. Mau ponakan saya mau magang di tempat saya nggak ngebolehin gitu. Siapapun nitip ke saya juga pasti udah nggak boleh gitu. Karena bagi saya isu ini sensitif buat saya gitu. Dan itu it was huge ketika saya bisa realize bahwa wah, ternyata ada 60 orang yang masuk lewat jalur belakang gitu ya. How is it possible gitu? 60 orang 2 kelas gitu. Dan saya marah sekali waktu itu di hari pertama masa orientasi siswa, dan saya kemudian saya datangin ruang kepala sekolah dalam keadaan marah. Kemudian saya bilang sama kepala sekolahnya, Bapak tahu nggak ada berapa orang sekarang siswa yang diterima? 320, dia bilang. Tapi kenapa kemarin 260 ya Pak? Gitu. Dia nyari alasan lah, oh iya ini ada program buat anak guru, apalah segala macam gitu. Kemudian saya bilang sama dia, Pak, Bapak tahu nggak? Kalau tadinya nggak ada yang ngundurin diri, saya harusnya nggak masuk ke sekolah ini. Dan technically, kalau kita ngelihat cuma dari nilai yang benar, saya ini sekarang adalah orang paling bodoh di sekolah ini, karena nilai saya paling rendah. Gitu. Orang-orang lain lebih pintar dibandingkan saya, karena nilainya lebih tinggi. Tapi, saya akan buktiin ke Bapak, ketika saya lulus nanti, saya akan lulus jadi orang nomor 1. Kemudian saya tutup itu ya, saya banting, kemudian saya pergi. Saya kelas 10 SMA waktu itu. Kalau sekarang saya juga mikir-mikir kayak, wah saya berani juga ya dulu ya gitu. Tapi saya marah banget waktu itu.
Dan singkat cerita, selama 3 tahun saya sekolah, saya ngelihat itu agak berperang sebenarnya. Jadi saya tahu saya bukan cuma buat sekolah, cuma bukan buat belajar, tapi saya pengen ngebuktiin, saya pengen, sebenarnya bukan alasan yang tepat ya, tapi waktu itu saya ngerasa bahwa there is a sense of courage untuk saya kemudian membuktiin bahwa I deserve to be here, gitu. I belong here. Dan itu membuat saya kemudian akhirnya ikut banyak lomba, gimana cara bisa jadi juara kelas dan seterusnya. Dan singkat cerita di tahun 2009 ketika saya lulus SMA, saya benar jadi kemudian jadi orang nilai 6 saya tertinggi se-Sumatera Barat, saya jadi siswa teladan waktu itu, saya diterima di UI sebelum lulus sekolah gitu ya. Jadi saya udah tahu saya bisa sekolah di mana, saya dapat full scholarship gitu dan seterusnya. So saya turn around kondisi di mana tadi menurut data, menurut number saya adalah orang paling terakhir menjadi orang sekarang nomor 1. Nah, cerita terakhir yang saya mau cerita, ada banyak sebenarnya cerita kayak gini, tapi di buku saya, adalah ketika tahun 2013, itu ketika saya baru lulus dari UI. Saya lulus dari UI Januari 2013, saya selama kuliah saya ngambil program studi hubungan internasional. Dan selama kuliah, saya ngerasa bahwa I did everything everything on the book gitu. Jadi saya ngikutin apa yang harusnya saya lakukan sebagai mahasiswa. Saya bukan cuma belajar, nilai saya bagus, saya lulus cum laude gitu ya. Saya ngerjain bukan cuma jadi kutu buku, saya ikut banyak banget organisasi. Saya memimpin berbagai macam gerakan gitu ya. Saya punya network yang luas. Saya punya exposure ke luar negeri dan segala macam banyak, karena saya ingat, I think dalam setahun saya bisa waktu itu travel 4-5 kali ke luar negeri buat berbagai macam kegiatan gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa sebagai lulusan, dan waktu saya lulus jadi mahasiswa berprestasi nasional gitu ya, dan saya lulus cepat gitu, 3,5 tahun, saya ngerasa bahwa harusnya dengan track record seperti ini, saya nggak akan kesulitan untuk bekerja. Karena I did everything told on the book. Saya punya nilai yang bagus, saya punya pengalaman organisasi yang baik, saya punya jejaring yang luas, dan seterusnya. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa, nyari kerja itu bakal susah. Dan waktu itu saya berpikir bahwa saya, ketika berefleksi, saya mau ngapain ya? Saya berpikir bahwa saya mau kerja di dunia pendidikan. Jadi agak shifting karir saya. Dari yang tadinya di dunia hubungan internasional, sekarang saya mau belajar tentang dunia pendidikan. Karena saya mau berkarir di dunia pendidikan, saya bilang, mungkin one day saya akan ngurusin kebijakan, saya akan mungkin bikin program apa gitu ya, tapi saya nggak mau punya pengalaman tersebut tanpa, atau melakukan kerjaan tersebut tanpa punya pengalaman di ruang kelas. Saya pengen punya pengalaman gimana caranya mengelola classroom. Sehingga saya tahu apa yang dirasain guru, saya tahu apa sulitnya ngurus murid, saya tahu gimana caranya maksudnya menyadari bahwa murid itu punya kebutuhan yang beda-beda dan seterusnya. Jadi saya kepikiran saya mau jadi guru waktu itu. At least saya coba dulu. Jadi saya coba apply ke beberapa sekolah gitu ya, SMA di Jakarta dan Bandung waktu itu. Dan saya nggak pernah mikirin salary apa segala macam. Karena waktu itu saya tahu bahwa saya punya tabungan, and saya mau kerjaan ini bukan karena saya mau dapat duit gitu. Tapi saya pengen punya pengalaman. Dan singkat cerita, saya nyoba beberapa kali gitu ya, ternyata saya ditolak terus. Jadi nggak ada yang mau nerima saya jadi guru. Dan kemudian saya nggak berhenti di situ gitu, karena saya berpikir bahwa ya udah mungkin bukan jalannya nih. Mungkin saya coba masuk ke non-profit deh. Tapi saya nggak mau jadi atasan gitu. Saya mau mulai dari bawah. Karena selama ini saya terbiasa apa-apa saya bikin sendiri. Nah, jadi saya selalu berada di posisi di mana saya ngontrol, saya manage orang gitu. Dan saya pengen dimentori. Jadi saya apply ke beberapa non-profit. Dan meskipun saya kenal sama banyak direktur-direktur non-profit ini, saya nggak kontak mereka. Jadi saya went through proses yang benar. Jadi lewat HR, saya kirim CV, apa segala macam. And it was actually a good application sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian saya juga nggak diterima di banyak tempat. Jadi ada yang bilang saya overqualified, ada yang bilang saya nanti takutnya coba-coba doang lah, dan seterusnya. Tapi the point is I was rejected. And again, it was quite a depressing moment buat saya, karena saya tahu bahwa, I put a lot to prepare to this moment, gitu. And when I need it the most, when I feel like, I have equipped myself with everything that I need,
ternyata saya nggak dapetin apa yang saya punya, apa yang saya harusnya bisa dapetin gitu kan. Dan situasi tersebut kemudian membuat saya jadinya berpikir, aduh gimana ya gitu. Makanya kemudian saya akhirnya lanjut sambil S2 pendidikan gitu ya, dan di saat saya ngambil S2 pendidikan, saya akhirnya terpikir untuk membuat ruang guru bersama Belva waktu itu. Dan karena ya udah kalau misalnya saya nggak terima jadi guru, mungkin saya bisa jadi guru atau dengan cara saya sendiri atau memfasilitasi lebih banyak orang lagi yang untuk bisa belajar dengan cara saya gitu. Dan itu yang akhirnya kemudian mengilhami saya untuk bikin ruang guru tahun 2013 di tahun yang sama, dan jadilah ruang guru seperti sekarang, seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui gitu. Yang mana kalau misalnya tadi nggak kejadian gitu ya, nggak kejadian saya ditolak tadi, mungkin nggak ada ruang guru. Nah, what I'm going to tell adalah bahwa seringkali kita fokus sama mengotak-ngotakkan antara namanya failure atau kegagalan dan success atau kesuksesan. Kita berpikir bahwa dua hal ini tuh irrelevant. Gimana? Maksudnya konsep kegagalan sama kesuksesan tuh kenapa berkaitan gitu. Without me realizing bahwa ternyata bahwa saya nggak, ini kalau bisa ditanya, 3 hal sukses ini adalah mungkin 3 hal yang saya bilang tadi, defining siapa saya saat ini gitu. Saya bikin ruang guru, saya mungkin jadi public speaker di berbagai tempat di belahan dunia, saya dikenal sebagai siswa yang berprestasi lah, dan seterusnya. Itu kayak definisi orang tentang saya hari ini gitu. Tapi definisi-definisi tadi nggak akan hadir ketika saya sebenarnya tidak melewati yang namanya kegagalan-kegagalan tadi. Saya nggak akan keterima, mungkin saya bisa keterima di UI, tapi saya nggak akan eager sampai akhirnya lulus jadi siswa terbaik, atau misalnya saya ikut lomba banyak banget, kalau tadinya itu saya nggak ditolak dengan cara nepotisme. Jadi saya punya dorongan untuk lebih membuktikan. Saya mungkin jadinya nggak melatih kemampuan public speaking saya sedemikian rupa. So what you're seeing right now, saya bicara sekarang, kayaknya lancar, semuanya kayak udah terpikirkan dengan baik. Itu came from a lot of practice. Datang dari banyak sekali latihan. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba saya itu a natural born speaker gitu, enggak. Saya nggak punya karisma, saya nggak punya apa yang kayak, maksudnya ada orang kan yang emang kayak kesannya kayak, wah dia kayaknya bagus-bagus aja gitu ya kalau ngomong gitu ya. Saya enggak. I came with a lot of practice and preparation. That's who I am gitu. Dan itu nggak akan terjadi kalau tadinya dulu mungkin saya nggak merasa mengalami pengalaman tadi di humiliate atau dipermalukan di depan umum tadi gitu. Saya nggak akan bikin ruang guru kalau tadi saya ditolak jadi guru gitu. Jadi everything is correlated, everything has connection gitu. Dan itu yang sebenarnya banyak saya omongin di buku saya tentang bahwa seringkali kita tuh nggak melihat jelas apa yang terjadi di masa depan. Dan memang karena kita nggak punya kemampuan untuk bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Dan seringkali ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, kita fokus dengan kegagalannya dan seolah-olah menganggap bahwa this is the end of the world gitu. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, jangan-jangan kegagalan itu adalah pintu buat kita untuk mengeksplor sesuatu yang baru, untuk kita menyelami hal yang baru gitu ya, untuk kita mencoba sesuatu yang baru gitulah. Jadi itu yang sebenarnya banyak saya bahas di buku ini. Sebenarnya banyak sekali kita gagal lainnya gitu. Jadi bukan tiba-tiba orang saya tiba-tiba langsung yang seperti yang di kanan ini, enggak. Tapi ada proses yang dilalui terlebih dahulu gitu. Nah pertanyaannya kemudian adalah saya juga mengalami kegagalan, right? Teman-teman mungkin juga mengalami kegagalan karena namanya penolakan, kegagalan itu udah pasti nggak dapat dihindari. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa stand up? Apa yang membuat saya berbeda yang kemudian membuat saya jadi siapa saya sekarang hari ini gitu. Ada banyak teman saya mengalami kegagalan serupa yang mungkin yang saya hadapi, tapi akhirnya nggak di titik di mana saya sekarang. Dan saya nggak bilang juga bahwa saya sekarang udah sukses atau gimana, enggak. Tapi I think sesuai dengan definisi beberapa orang sering bilang, ini aku udah sukses gitu. Tapi yang saya mau bilang adalah karena penolakan itu nggak dapat dihindari, it's inevitable gitu ya. PR-nya bagi kita semua adalah bagaimana akhirnya kita bisa belajar untuk menerima dan tumbuh bersama penolakan. Saya nyebutnya accepting and growing with rejections. Jadi karena udah pasti dia nggak bisa dihindarin. Jadi gimana nih caranya kita menerima dan kemudian jadinya tumbuh? Karena menerima aja, tapi kemudian nggak belajar dari proses tersebut, akhirnya tidak membuat kita jadi tumbuh. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi kunci gitu. Yang pertama adalah bagaimana saya punya grit. Grit
dan ini ditulis oleh Angela Duckworth di bukunya The Power of Passion and Perseverance, buku bestseller juga. Kalau misalnya teman-teman malas baca bukunya, ada TED Talk-nya tentang bahasan ini. Dia ngomong bahwa grit itu sebenarnya adalah pemahaman, keyakinan bahwa kegagalan itu bukan kondisi permanen. Jadi grit itu intinya memiliki growth mindset. Growth mindset adalah keyakinan, mentalitas di mana kita yakin dan percaya bahwa kegagalan itu bukan kondisi permanen, tapi dengan usaha, dengan kerja keras, dengan berbagai macam faktor lainnya, kegagalan itu bisa diubah menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, elemen utama dari grit sebenarnya bicara mengenai endurance atau daya tahan, dan ini yang sebenarnya membedakan banyak orang-orang yang berhasil dengan banyak orang lainnya yang kemudian jadi mediocre aja gitu. Karena endurance-nya berbeda. Bayangkan teman-teman larinya itu diminta sekarang larinya buat maraton, bukan buat sprint. Kalau sprint artinya kan kita harus, maksudnya kita optimalin, maksudnya ngegasnya dari awal. Sementara kan kalau kita maraton, kita mesti mikir, wah saya dapat 2 km, gimana caranya saya bisa bertahan lama gitu. Nah, orang seringkali punyanya enthusiasm, and that's why enthusiasm itu is common gitu. Antusias. Ada apa? Wah, saya jadi misalnya kayak buku deh. Beli buku itu antusias. Tapi baca buku sampai selesai itu endurance. Ya. Jadi banyak banget mungkin punya buku di rumah tapi bukunya nggak diselesaikan. Nah, itu contohnya gitu. Jadi karena antusias aja, dan antusiasme itu common. Orang semua punya antusiasme. Tapi endurance yang real. Nah, yang ngebedain tadi saya, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari cerita tadi sebelumnya adalah ada hal-hal yang mungkin memang kita bisa ubah langsung seketika. Misalnya ketika saya 2013 itu waktu di guru, di tahun yang sama saya juga diriin ruang guru. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya it comes with practice, it comes with endurance tadi. Contohnya ketika saya dulu bicara 2004 dilemparin saat bicara depan umum, it took me 7 years untuk sampai akhirnya bisa bicara di depan markas PBB, atau bahkan bagi sebagian orang bisa belasan tahun. Ketika saya tadi jadi orang nomor terakhir, it took me 3 years to prove bahwa saya actually belong di sini gitu. Jadi sometimes maksudnya it doesn't come right away gitu, dan makanya endurance dibutuhkan because we just never know how long does it take for us to get to the point where we want gitu. Dan itu yang saya rasakan juga ketika menjadi entrepreneur saat ini gitu, bahwa being an entrepreneur, menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya yang dan ngebedain mungkin dengan pekerja adalah endurance gitu, karena kita harus punya endurance yang sangat panjang sekali, karena nobody knows apakah perusahaan yang kita bikin itu akan sukses atau akan besar sesuai dengan harapan kita. Facebook nggak jadi Facebook yang dikenal sekarang itu overnight gitu. It took Mark Zuckerberg mungkin berapa? 7 tahun, 8 tahun. Google demikian juga. Netflix dulu juga nggak seperti itu. Amazon juga nggak seperti itu. Jadi common trait-nya sebenarnya adalah endurance. Dan endurance tadi berasal dari yang namanya tadi grit tadi. Nah, yang kedua, apa nih mentalitas yang kedua yang bisa dibutuhkan juga? Adalah belajar untuk merasa cukup. Dan ini bagi saya sesuatu yang saya sadari, hikmah yang saya sadari setelah juga saya tumbuh dewasa gitu. Karena kalau dulu pasti kita pengennya terus gitu ya. Kita maksudnya pasti akan ada namanya law of never enough. Kita pasti merasa nggak cukup. Sekarang saya punya motor, besok saya pengen punya mobil. Saya punya mobil, mungkin nanti bisa pengen 2 mobil, 3 mobil. Saya punya rumah sekarang, saya nanti pengen bikin apa dan segala macam. Apakah salah? Enggak. Karena ya namanya manusiawi, kita pasti punya keinginan terus. Dan pasti namanya keinginan kita pengennya itu makin hari makin baik. It's not wrong at all. Tapi yang kemudian mau saya bilang adalah bagaimana kita juga bisa belajar bahwa apa yang saya punya saat ini itu cukup dan gimana caranya saya bisa maksimalin apa yang saya punya. Contohnya sama seperti misalnya kita berada di sebuah kota. Misalnya teman-teman sekarang tinggal di Jakarta gitu ya. Di Jakarta, kalau saya tinggal di kota tersebut, saya tinggal di Jakarta, coba tanya deh, berapa kali ke Monas? Berapa kali ke Kota Tua misalnya gitu. And sometimes kita ngerasa, kayaknya belum ya, atau kayaknya mungkin cuma sekali gitu ya. Sementara kalau kita lagi ke kota baru, ada patung apa aja deh di mana gitu, kita foto gitu, padahal nggak penting kadang patungnya gitu. Ada monumen apa kita foto, ada apa kayaknya kita foto gitu ya. Yang mau saya bilang dari cerita ini adalah bahwa sometimes
we do not appreciate the beauty of it because we take it for granted gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya bagus di sekeliling kita, tapi kita nggak appreciate itu seperti ketika kita nggak punya atau nggak terbiasa dengan itu gitu ya. Karena kita menganggap bahwa itu ya biasa aja, itu common aja gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa appreciate what we have. Jadi ketika misalnya teman-teman sekarang punya kerjaan, punya tanggung jawab, dan ngerasanya bahwa wah kok saya gini-gini aja ya, saya nggak bisa naik, nggak bisa apa gitu ya. Selalu mentalitasnya adalah bahwa apa nih yang bisa saya lakukan yang terbaik dengan yang saya punya sekarang. Dan itu yang saya rasa saya punya dari dulu gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa my title, my position itu doesn't define saya. Posisi saya tidak mendefinisikan siapa saya, tapi nilai hidup saya, kerja keras saya, work ethic saya, itu yang mendefinisikan saya. Dan itu yang membuat saya jadinya bisa perform gitu. Jadi bukan soal perannya, saya mungkin bukan jadi aktor utama, saya mungkin cuma jadi peran pembantu di sebuah teater, di sebuah drama gitu ya. Tapi cara saya bermain itu harus sama baiknya seperti saya ketika jadi peran utama. Jadi belajar untuk bisa memegang hal yang kecil gitu. Jadi mentor saya pernah bilang bahwa kamu tuh nggak bisa memegang hal yang, atau bisa kamu jangan harap kamu bisa dikasih tanggung jawab yang besar kalau kamu nggak bisa memegang apa yang ada di tanganmu saat ini, apa yang hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan. Jadi take care of the small things first before thinking to get a bigger responsibility. Dan mindsetnya harus sama ketika mengerjakan yang kecil dan yang besar. Jadi jangan dibeda-bedain. Contoh, misalnya kita teman-teman bekerja di keuangan, misalnya sebagai biasanya mungkin misalnya ngelihat sebagai controller atau misalnya gimana bikin laporan keuangan. Kalau kerjanya di kantor bagus, bikinnya sesuai standar, sesuai prosedur, sesuai SOP yang ada. Tapi di saat yang sama, misalnya teman-teman juga jadi panitia acara di komplek rumah dan diminta untuk bikin acara 17-an dan melakukan hal yang sama, bikin laporan keuangan juga. And somehow kita merasa bahwa, karena ini cuma komplek rumahan, standarnya saya kecilin aja deh gitu. Saya nggak perlu bikin seperti saya di kantor, karena ini kan cuma buat acara kecil-kecilan doang. Nah, PR-nya adalah gimana caranya bahwa effort yang diberikan itu sama gitu. Jadi bukan soal acaranya besar atau kecil, tapi wherever you are, you're giving 100% of yourself. Sama lah seperti ini. Maksudnya ketika saya bicara sekarang di webinar, effort yang saya taruh di mungkin bagaimana saya prepare slide saya, gimana mungkin saya tampil, gimana saya prepare diri saya sebelum sesi, itu sama aja sebenarnya dengan ketika saya bicara misalnya di KTT ASEAN gitu. Karena bagi saya, there is an audience yang dengerin saya dan I need to give 100% juga. Jadi itu yang kemudian membedakan saya gitu. Jadi tidak meremehkan apa yang di tangan kita. Jadi belajar cukup dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah jangan meremehkan apa yang ada di tangan kita gitu. Dan banyak banget sebenarnya kalau kita ngelihat ya kegagalan-kegagalan orang juga, dan semua orang tuh pasti akhirnya pernah mengalami kegagalan. Tadi saya cerita saya suka Harry Potter gitu ya. Novel Harry Potter karya J.K. Rowling itu ditolak 12 penerbit. Dan saat ia menganggur dan menjadi orang tua tunggal. Jadi dia udah single parent, dia masuknya Harry Potter ditolak 12 kali. And now it's become the all-time best-selling book di dunia gitu kan. Dan jadi sebuah brand yang sangat besar sekali gitu. Walt Disney dipecat dari koran tempatnya bekerja karena kurang imajinasi dan dianggap tidak memiliki ide yang orisinal. Steve Jobs itu dipecat di perusahaannya yang dia dirikannya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman nonton film tentang Steve Jobs, itu bisa ngelihat bahwa Steve Jobs itu dipecat di perusahaan dia sendiri gitu. The Beatles ditolak perusahaan rekamannya karena musiknya dianggap tidak disukai dan dianggap tidak memiliki masa depan di show business karena doing something that is different from what was common at the time gitu kan. Jadi my point is bahwa ini orang semua ngalamin rejections gitu kan, dan kenapa kita nggak bisa juga belajar untuk berdamai dan mengelola yang namanya kegagalan tadi gitu. Dan itulah yang kemudian dengan punya mentalitas tadi, and there are a lot of things that I discuss on the book gitu ya, yang bicara tentang bagaimana saya dealing dengan rejections, bagaimana saya memegang nilai-nilai hidup gitu ya, yang kemudian akhirnya membawa saya berada di pekerjaan atau di kegiatan yang saya jalani sekarang. Saya bukan cuma menjalani satu hal, sekarang saya ngurusin perusahaan, saya ada same time saya juga jadi komisaris di Bali United gitu ya, ngurusin klub bola, hal yang beda completely sama apa yang saya kerjain. Saya aktif di beberapa non-profit sebagai pembina atau sebagai pengurus gitu kan. Saya juga masih ngajar, masih doing a lot of mentoring juga, bikin program beasiswa. And recently saya juga bahkan daftar second master. Jadi saya udah ngambil program master baru lagi gitu di Harvard gitu. Jadi
Dan semua ini saya jalanin bersamaan gitu. Dan poinnya adalah bukan soal tadi ya, maksudnya bukan saya orang yang spesial, saya orang yang apalah. Saya yakin saya orang I'm blessed gitu. Saya blessed. Dan saya privileged dengan banyak hal. So I don't saya nggak ngeliat bahwa itu semua cuma kebetulan tuh enggak gitu. Tapi ada banyak hal juga yang saya yakini bahwa it comes with a lot of values and hard work that I put into my work, dan itu dibangun dari bertahun-tahun. Jadi people might think saya umurnya 28 tahun, saya baru mungkin kerja 6 tahun gitu, 6 tahun, 7 tahun, and technically Ruang Guru adalah pekerjaan pertama saya gitu ya, dan saya langsung harus misalnya memimpin perusahaan gitu. Tapi sebenarnya kalau mau di trace back gitu ya, ada banyak hal yang sebenarnya saya udah kerjain tuh dari umur saya 10 gitu, umur 11 yang saya bangun dari situ gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya membentuk siapa saya sekarang. So I was just lucky that I started things a lot earlier gitu. Sehingga saya bisa mengantisipasi berbagai macam kesalahan yang ada. Jadi itu yang mungkin saya mau ceritain sedikit gitu ya. And I'll be happy to go through some of the Q&A gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyain. Semoga nanti kita bisa menjawab. Tapi thank you sekali lagi. Terima kasih udah sebuah perjalanan hidup yang sangat menarik. Nampaknya menggugah banyak pertanyaan dari peserta sesi siang ini. Pertanyaan pertama berasal dari Mbak Ovi dari DSDM. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Iman. Sharing yang sangat menarik. Ada persamaan dan perbedaan antara saya dengan Mas Iman, yaitu sama-sama penyuka Harry Potter. Perbedaannya kalau Mas Iman nggak mau nunggu lama edisi terjemahan HP, Harry Potter maksud kami, kalau saya dengan sabar nunggu 1-2 tahun versi Indonesianya. Pertanyaannya, kita punya kesamaan sisi positif terhadap satu objek. Kalau Mas Iman kegigihan, kalau saya punya kesabaran. Bagaimana menurut pandangan Mas Iman mengenai statement tersebut? Terima kasih tanggapannya. Ya, bagi saya sih sebenarnya nggak ada yang masalah ya. Misalnya jadi everybody punya trait-nya masing-masing, punya strength atau kekuatannya masing-masing gitu ya. Dan kadang juga jangan dilihat bahwa karena saya misalnya punya A, berarti saya tidak punya B. Dan begitu juga sebaliknya. Sometimes maksudnya bisa, maksudnya orang, karena bagi saya itu bukan the opposite of things. Jadi misalnya bahwa yang namanya kegigihan sama passions itu bisa berjalan beriring gitu. Jadi misalnya it doesn't mean bahwa karena saya gigih saya kemudian jadi impassioned gitu, enggak. Tapi jadi sebenarnya bisa berjalan keduanya. PR-nya sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan strength tersebut, kalau kita anggap itu sebagai sebuah strength gitu, pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi misalnya teman-teman punya passions, punya kesabaran. So passion-nya ditaruh pas kapan, buat apa gitu. Dan apakah itu adalah cara terbaik, dan apakah itu trait yang dikeluarkan di saat yang sesuai. Karena misalnya saya punya trait itu banyak gitu. Misalnya saya persistent, saya diligent, saya misalnya confident, saya apa segala macam. Tapi saya nggak harus keluarin itu semua di saat yang sama. So I need to understand kapan harus mengeluarkan itu. Gitu. Itu sih. Baik, Uda, apakah kalau kesabaran itu juga termasuk dalam endurance yang sempat Uda ceritain tadi, kalau kita tuh harus jadi pelari maraton bukan sprinter? Betul. Jadi maksudnya passions itu bagian dari endurance tadi, karena mesti sabar gitu. Karena we are running a long run gitu kan, lari yang panjang gitu. Jadi jadi mesti sabar karena ya gigih aja, tapi dan menurut saya sering sekali tuh gigih itu juga comes with patience ya, karena kadang orang tuh nggak sabar untuk ngelihat hasilnya langsung gitu. Jadi mesti sadar misalnya bahwa sometimes it take time gitu. Baik, terima kasih udah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Teguh Munandar dari KPWBI Aceh. Keren Mas Iman, dengan buku Masih Belajar, saya sudah memenangkan User's Choice Book of 2019. Gimana kalau judul bukunya Tamat Belajar? Mungkin lebih hebat lagi ya award-nya. Just kidding. Kalau just kidding, kalau di Padang mungkin jadinya just kidiang ya udah.
Mau nanya nih Mas, kenapa pilih judulnya Masih Belajar? Ya karena bila saya tidak keliru, buku ini seperti biografinya Mas Iman kan ya. Kenapa nggak pilih judul yang mengidentikan dengan diri Mas Iman atau nama penulis? Seperti buku biografi lainnya, misalnya Si Anak Singkong, karya Hairul Tanjung, Habibie dan Ainun, Alexander the Great Adventures, dan lain-lain. Terima kasih. Karena simpelnya gini sih, karena saya ngerasa bahwa saya belum berada di level di mana saya sebenarnya nulis autobiografi, dan jadi makanya sebenarnya yang saya sampaikan itu juga bukan maksudnya, makanya karena saya sebenarnya agak risih nyebut buku saya itu autobiografi gitu, karena saya belum merasa bahwa saya berada di titik di mana saya sudah bisa menceritakan banyak hal, dan saya juga masih nggak, dan ini tuh bukan kayak saya merasa saya belum di puncaknya juga gitu. There's a lot of things that I still want to achieve, ada banyak hal yang mau saya capai, jadi itu masih proses, makanya saya nyebutnya masih belajar. Karena saya ngerasa masih banyak banget juga kurangnya. Jadi dari apa yang saya jalani selama ini, saya belajar dari hal tersebut, tapi juga ongoing gitu ya. Saya mau justru is a statement juga bahwa I'm still learning gitu. Jadi you will see a lot of mistakes, and part of it juga mungkin ada hal-hal yang mungkin kita udah kerjain sebelumnya dan ternyata nggak sesuai sama harapan kita gitu. Atau saya tulis sekarang dan ternyata mungkin 5 tahun lagi saya punya pemikiran berbeda, and that's common gitu, karena namanya masih belajar tadi gitu. Oh gitu. Nah, seperti yang udah ceritain tadi, kalau ternyata bahkan ketika nulis ini pun udah nggak mikirin tentang diri Uda sendiri. Udah itu mikirin sebenarnya audiens tuh pengen tahu apa tentang Uda. Nah, itu juga kami dapati benang merah dari setiap cerita teman untuk Iman Usman. Ternyata Iman itu humble. Orang berprestasi, pintar, tapi sombong, banyak dong. Orang biasa, baik, rendah hati, kayak saya juga banyak. Nah, ini orang berprestasi, pintar, tapi humble. Boleh di-share nggak gimana Uda Iman bisa tetap rendah hati? Pada saat kesempatan sombong itu sebenarnya ada. Tentu pernah tergoda nggak sih jadi sombong dikit, khususnya saat mendapat momen-momen intimidatif seperti misalkan diremehkan karena Uda Iman kan orang Asia di tengah para bule yang pintar-pintar juga. Demikian udah jadi, mohon sharingnya. Ya, jadi yang menarik sekali buku saya itu juga ada part kata teman Iman gitu kan. Karena saya pengen buku ini bukan cuman saya bicara dari sudut pandang saya sendiri, tapi juga in a way ada testimoni lah. Jadi ada orang-orang yang emang bekerja bersama saya, orang-orang yang berteman sama saya sejak lama, dan sebenarnya bukan poinnya sebenarnya bukan ada orang sering anggapnya kayak wah ini berarti ini kayak isinya pujian-pujian semua gitu, enggak juga, tapi sebenarnya justru kalau misalnya baca beberapa kata teman itu ya, there are a lot of sites di mana ngomongin juga tentang kebegoan yang saya kerjain gitu, hal-hal unik yang saya jalanin waktu dulu gitu ya, yang juga sebenarnya saya pengennya nunjukin bahwa aspek bahwa you know what, I'm still a human gitu. Jadi bukan saya seorang superhuman yang akhirnya bisa ngerjain apapun sendiri gitu, enggak gitu. Atau yang selalu kayaknya lurus-lurus aja gitu juga enggak. Jadi I want to give that element, makanya ada kemudian si kata teman itu. Nah, back to question tentang how do we remain humble gitu. Bagi saya nulis buku ini, makanya judulnya juga masih belajar, adalah it reminds me a lot bahwa saya tuh masih belajar gitu. And saya tahu bahwa saya itu bukan orang paling pintar dimanapun saya berada lah gitu ya. Jadi saya di kantor saya yakin saya bukan orang yang paling pintar, definitely. Saya di sekolah juga bukan gitu. Jadi it is a reminder buat saya bahwa jadi kalau saya bukan orang yang paling jago, maksudnya ya kenapa apa yang bisa disombongin gitu. Itu yang menurut saya catatan yang penting. Kemudian yang kedua, implikasinya dari masih belajar dari semangat masih belajar tadi, akhirnya membuat saya untuk jadi terus nggak berhenti belajar. Jadi emang mesti intentionally saya belajar terus gitu. And ketika akhirnya belajar terus, itu jadi pengingat buat kita bahwa ketika sadar bahwa wah ternyata gila ini gue belum tahu tentang ini ya, gue baru dengar tentang ini ya gitu, atau wah ini orang jago banget ya. Itu membuat kita pada akhirnya sadar bahwa oh ternyata ada banyak banget hal yang kita nggak ketahui di dunia ini. Seringkali orang yang merasa sombong, orang yang akhirnya merasa congkak gitu ya, itu karena dia nggak terekspos juga dengan berbagai macam hal di dunia ini. Kadang saya kalau ketemu orang sombong, saya cuma bilang bahwa kasihan ya dia belum ketemu sama banyak orang di dunia ini gitu. Kasihan ya dia belum melihat banyak hal, makanya jadi sombong gitu. Tapi kalau udah ngelihat banyak hal, akhirnya
kita jadi kecil banget sih gitu. Dan makanya sampai akhirnya saya juga push diri saya meskipun sibuk dan segala macam sampai sekarang pun ya kalau bisa sekolah lagi ya kenapa enggak gitu, sekolah lagi aja cari waktunya gitu. Karena tadi gitu maksudnya it's also a message buat orang yang baca, orang yang ngikutin saya gitu, yang orang yang look up to ke saya bahwa saya aja tuh juga masih belajar gitu sampai sekarang gitu. Jadi saya bukan cuma mau ngomong atau bacot doang, tapi try to live the example lah gitu. Nah itu, energinya Uda Iman tuh nggak habis-habis. Bahkan katanya masih sempat nonton drakor juga ya di segala kesibukan yang super mengerikan. Sejalan juga dengan pertanyaannya Mas Adit dari BINS, gimana sih cara menjaga work-life balance-nya Uda? Apalagi Uda kan sebagai seorang pebisnis, tapi juga seorang penulis. Dan bagaimana menemukan inspirasi ide untuk nulis di tengah kejenuhan pekerjaan utama yang saat ini sedang dilakukan? Iya, jadi kalau saya percaya ada dua hal yang kadang-kadang orang sering menggabungkan kedua hal ini. Satu ada namanya time management atau manajemen waktu, yang kedua ada energy management atau manajemen energi. Yang teman-teman lihat sekarang, saya kelihatannya bersemangat, saya excited, saya pengen ini, pengen itu, as energy management. It has nothing to do with time management. Karena kenapa? Karena namanya time management itu kita sebenarnya mengelola waktu yang udah allocated anyway. Kita punya 24 jam sehari, tinggal kita gimana cara nempatinnya. Itu udah nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diganggu-gugat. Kita nggak bisa nge-clone diri kita, nggak bisa. Gitu. Jadi, cuma saya punya 24 jam, berarti saya mesti tahu, saya tidur 8 jam, saya misalnya waktu buat beribadah, buat mungkin reflection, segala macam berapa lama, kemudian misalnya saya buat main-main berapa lama, saya buat sekarang misalnya sekolah berapa lama, kerja buat berapa lama, itu sebenarnya udah ada waktunya. Tapi how do I manage my time? Gitu ya. Saya selalu bilang bahwa saya punya 4 prinsip lah ibaratnya gitu ketika manage waktu gitu. Yang saya nyebutnya 4D gitu ya. Yang pertama adalah D yang pertama adalah do it. Jadi do it itu if you can do it right away, then do it. Jangan di procrastinate. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. And if you can do it yourself, then do it direct, do it by yourself. Jadi apa yang harus emang dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Misalnya apa? Saya mesti mimpin meeting. Ya saya nggak bisa. Ada mungkin meeting yang bisa saya delegate, tapi most of the time saya harus mimpin meeting ya, karena saya yang jadi pemimpinnya gitu kan. Sehingga saya mesti allocate waktu itu buat itu. Tapi saya bisa aja ke D yang kedua, yaitu delegate. Di mana ada hal yang bisa saya delegasikan. Jadi meeting yang saya misalnya nggak perlu hadir, saya bisa delegasikan ke asisten saya, ke misalnya manajer saya, dan kemudian saya minta tolong nanti saya di-report hasilnya gimana, to-do list-nya apa. Jadi saya nggak perlu hadir di situ, gitu misalnya. D yang ketiga adalah diminish. Ini kalau teman-teman keuangan pasti ngerti diminish, law of diminishing return ya. Tapi bukan law of diminishing return, tapi diminish kan artinya ngurangin gitu kan sebenarnya. Jadi dilihat dari apa yang load yang dipunya sekarang, mana yang kira-kira bisa dikurangin. And it's not just about work, tapi juga hal-hal lainnya. Misalnya, teman-teman punya goal apa, dan kemudian ngelihat lagi apakah di aktivitas yang sekarang itu jumlahnya itu relevan nggak dengan goal itu. Jadi misalnya, let's say, saya suka tenis misalnya. I used to play misalnya tenis every day, tiap hari saya main tenis misalnya. Tapi karena sekarang saya lagi banyak banget kerjaannya, saya tambah sekolah lagi dan segala macam, sesuka-sukanya saya sama tenis, saya nggak bisa tetap insist bahwa tenisnya harus tiap hari. Harus ada yang saya korbanin. Jadi, tenisnya mungkin jadi 3 kali seminggu. Jadi mungkin 2 kali seminggu. Dan as a compromise, as a sacrifice, tapi part of the consequence. Atau misalnya tadi, saya nonton drama Korea. Kalau misalnya saya libur, saya bisa nonton drama Korea terus, dari pagi sampai malam, misalnya maraton. Tapi sekarang, ya boro-boro gitu. Maksudnya, seminggu terakhir mungkin saya nggak nonton sama sekali, gitu. Karena lagi banyak banget hal yang harus saya kerjain. Jadi, it's about diminishing. Dan diminishing hal yang nggak perlu. Dan yang keempat sebenarnya adalah delete. Jadi lihat item agenda yang kira-kira itu tidak relevan dan tidak berkorelasi signifikan terhadap upaya kita membangun maksudnya mengerjakan apa yang kita goal yang mau kita capai. And therefore kita delete. Jadi delete dari item yang kita punya. Jadi tadi 4D, that's time management. And dari situ kita tahu ini waktunya mau taruh di mana di dalam 24 jam ini. Termasuk buat main, termasuk juga buat balance. Termasuk juga buat hangout sama teman dan keluarga dan seterusnya. Yang kedua namanya energy management. Energy management itu bicara tentang bagaimana kita mengelola energinya kita sehingga setiap kita beraktivitas kita selalu 100%. And it's about having good enough sleep, mungkin juga nutrition, mungkin juga ngomongin tentang
punya waktu untuk istirahat juga, refresh gitu kan. Tapi juga banyak bicara tentang preparation sebenarnya. Karena we will have a full energy when we are fully prepared. Pernah nggak teman-teman disuruh presentasi kerjaan, dan ketika sudah menyiapkan dengan sangat matang, jadinya bisa ngasih 100%, ketimbang misalnya tiba-tiba disuruh dadakan. Energinya beda. Nah, makanya coming prepared itu adalah satu cara untuk akhirnya bisa punya energi yang luar biasa gitu. Misalnya ini, saya udah ngomongin ini mungkin udah sering banget. Saya nggak mikir, udah muncul aja di kepala saya. Jadi energinya juga bisa tetap maksimum. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang energi nih, Ida, pernah nggak sih udah ngerasa burnout? Kemudian siapakah inner cycle Uda Iman saat burnout yang bisa tetap kasih semangat? Akhirnya energinya udah tuh nggak habis-habis lagi. Iya, jadi burnout itu satu yang saya juga sering takut sih. Saya takut burnout gitu. Makanya saya itu merasa bahwa saya harus tahu titik jenuhnya saya itu seperti apa dan apa yang membuat saya jenuh gitu. Jadi saya punya body temperature lah. Ibaratnya kalau kita untuk kesehatan ya, kita kan bisa ngecek body temperature kita seperti apa. Kalau saya udah mulai panas badan saya gitu ya, misalnya ya kalau saya paksain kerja, saya bisa ambruk. Saya mesti rest. Itu misalnya kalau kesehatan. Sama dengan bekerja. We need to have a temperature sebenarnya. Kondisinya seperti apa. Makanya saya pun gitu ya, meskipun saya pemimpin di perusahaan, tapi saya juga menggunakan berbagai macam resources yang kita punya ke HR saya atau ke teman saya dan seterusnya untuk bisa saya curhat. Saya misalnya bisa bilang bahwa saya lagi burnout banget, saya lagi capek banget, and therefore saya butuh break, saya butuh orang untuk replace saya sementara, butuh tim saya untuk substitute, and I try to be very open with my team juga ketika saya bilang bahwa saya lagi banyak banget nih sekarang yang saya pikirin, I need your help untuk take care A, B, C, dan D, and I leave it to you guys, misalnya gitu. Jadi akhirnya saya mesti bisa mindfully conscious tentang temperature saya seperti apa, itu satu. Yang kedua tadi benar, punya support system yang baik, it's about inner circle gitu kan. Support system yang juga bisa mengerti apa yang saya hadapi, apa yang saya alami, dan juga mungkin sudah melalui hal-hal yang saya sudah alami. Jadi baik itu peers maupun senior gitu. Jadi orang yang jauh lebih senior dibandingkan saya. Kalau peers berarti teman-teman yang bisa empathize, yang bisa relate ke saya, bisa support saya, bisa hibur saya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang kedua juga tadi mentor, akhirnya saya bisa belajar, saya bisa akhirnya juga bisa dapat wisdom dari mereka semua. Itu sih yang paling penting. Nah, udah kita jadi penasaran nih dengan banyaknya kegiatan yang udah ikuti tadi. Ada nggak sih kegiatan tanda kutip ekskul yang sebenarnya nggak ingin udah ikutin karena tidak mendukung goals-nya udah, tetapi wajib diikuti, khususnya kalau kami di kantor itu kan pasti banyak dong yang wajib. Nah, bagaimana cara tetap fokus dan tidak wasting time and energy atau malah menjauhkan dari goal yang udah kita tetapkan? Oke. Menurut saya gini sih, dalam setiap apa yang dikerjain pada akhirnya try to understand the motivation behind it gitu. Why we need to do what we have to do gitu. Jadi jangan cuma ngerjain sesuatu simply because it's a must. Even if it's a must, we need to find motivation-nya apa juga. Jadi misalnya bahwa saya harus datang ini karena ini requirement dan ini requirement ini saya nanti mesti memenuhin buat kredit buat naik jabatan lah atau apalah segala macam gitu. Jadi understand dulu motivation-nya. Dan karena motivasinya sangat kuat, pada akhirnya itu membuat kita untuk jadi bukan merasa terbebani, tapi jadi punya alasan untuk itu. Lebih baik lagi ketika alasannya itu bukan transactional. Jadi find alasan yang bukan transactional. Transactional itu artinya apa? Misalnya kayak tadi, saya dengan datang ini, saya menuhin kredit saya menuhin absen saya menuhin kewajiban saya, learning hour saya, atau apapun itulah gitu misalnya. Tapi yang lebih pentingnya lagi sebenarnya adalah gimana caranya punya alasan-alasan non-transactional. Misalnya hal-hal yang sifatnya relevan lah. Jadi misalnya learning hour gitu, dan cari misalnya topik-topik yang sesuai sama interest kita. Mungkin hal yang di luar kantor yang kita tertarik sama entrepreneurship dan kita pengen explore topik itu dan cari topik seperti itu. Atau misalnya jadinya pengen getting new network, punya kenal teman baru, itu kan sebenarnya less transactional ya. Jadi bukan bicara tentang itu. Sama deh misalnya saya sekolah gitu. Sekolah itu can be very tiring gitu karena saya mesti ngerjain tugas. Saya yang paling nggak suka dari bagian sekolah adalah ngerjain tugas gitu kan. I love attend classes, saya love discussions,
tapi saya malas banget biasanya disuruh bikin paper dan seterusnya gitu. Tapi that's something that I have to do gitu kan. Tapi saya temuin alasan motivasi lainnya. Misalnya apa? Misalnya kalau saya ngerjain tugas ini, saya misalnya jadi punya bahasan topik ke dosen pembimbing saya gitu. Dan ketika saya punya bahasan topik dan ketika tugas saya itu bagus, saya akan bisa ngebangun image yang lebih bagus lagi ke dosen saya misalnya. Dan dari situ pada akhirnya saya bisa create a better relationship. Saya bisa explore project bareng, apalah segala macam. Jadi ketika saya bikin tugas, saya tuh bukan nyari nilai karena bagi saya udah nggak butuh nilai gitu. Saya yang penting lulus aja juga ya udah, orang juga nggak pernah nanya nilai. Saya dulu kuliah berapa, udah nggak perlu juga gitu. Tapi I try to find other reasons kenapa saya harus complete ini gitu. Itu sih yang paling penting menurut saya. Less transaksional ya kata Uda. Uda juga sempat berpesan kalau kita harus memberikan yang terbaik, selalu ada nilai tambah untuk usaha dan kerja keras pada apapun yang Uda Iman dan kita kerjakan. Tetapi tentunya tetap dengan set clear seberapa besar tanggung jawab dan komitmen dari setiap organisasi atau ekskul yang kita ikuti. Nah, pernah nggak sih hal itu membuat Uda menjadi cerji atau dicecer siji? Khususnya kalau di kantor tuh kan sering ya, akhirnya karena kita semangat selalu memberikan yang terbaik, akhirnya lu lagi, semua kerjaan jadi dilimpahkan ke orang itu lagi. Menurut Gimana? Jadi pertanyaannya adalah jadi pertanyaannya, pernah nggak sih dengan Uda yang selalu semangat dan selalu memberikan yang terbaik, itu membuat Uda jadi cerji, semua tugas dikasihin ke Uda, ya akhirnya kan apa-apa udah gitu. Ya, pasti ini jadi ininya gitu ya, dilemanya, karena orang ngerasa, wah kalau saya ngasih 100%, jadinya saya ketibanan tugas dulu nih, karena saya dianggap reliable gitu. Bagi saya, ada dua mindset yang bisa dipakai. Kalau misalnya saya ingat kerjaan itu sebenarnya bukan sebagai beban, tapi sebenarnya satu is an expression of trust. Jadi bahwa orang percaya sama saya dan trust is something yang mahal gitu ya, yang something yang can only be earned. Jadi trust itu bukan given gitu ya. Sehingga ketika orang percaya sama saya justru sebenarnya is an appreciation. Saya ngeliatnya sering kali gitu bahwa saya dipercaya buat ini. Yang kedua, bagi saya additional job atau apa itu, saya ngeliatnya juga adalah sebagai kesempatan belajar. Bayangin tadi misalnya saya cuma bisa belajar dari satu project atau 2 project, now I'm being given more projects, it means saya punya exposure lebih banyak, kesempatan belajar lebih banyak, portfolio lebih beragam, dan seterusnya. Jadi, there's a more opportunities gitu sebenarnya. Tapi di sisi lain juga, kalau misalnya pasti ada perasaan, ada batasnya juga, ada thin line antara kita merasa bahwa oke, this is opportunity, tapi di sisi lain kita ngeliat bahwa ini kok sepertinya saya dimanfaatkan. Itu juga hal berbeda ya. Nah, ketika sudah berada di posisi bahwa saya rasanya saya dimanfaatkan gitu ya, orang take advantage dengan situasinya saya, maka harus berani ngomong, harus berani didiskusikan. Karena kalau dipendam-pendam, kadang-kadang dia bisa bermasalah. Jadi, mesti bisa ngobrol bahwa kayaknya saya selama ini ada masalah nih. Kayaknya memegang banyak tugas ini, banyak kerjaan ini, I'm okay. Tapi kalau ada lagi, kayaknya udah di luar kapasitas saya. Saya takutnya nanti nggak bisa lagi ngasih 100%, karena waktu saya nggak cukup, saya nggak happy, saya nggak balance, ya. Sehingga perlu diomongin gitu. Jadi apakah saya jadi punya resource lebih banyak, atau akhirnya ada hal lain yang di take off dari saya gitu. Jadi it's something yang didiskusikan lah gitu. Terima kasih banyak sharingnya udah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Riva dari BINS. Uda Iman, dengan pengalaman bekerja di perusahaan berbasis teknologi dan dalam penuturan ceritanya ketika awal, ada isu terkait berbicara di depan publik dan kemudian berhasil menjadi one of a kind public speaker di usia muda. Terkait ini, apa yang menjadi trigger utama kenapa memilih untuk menulis buku dibanding dengan teknologi lain yang lebih kekinian dan menampilkan komunikasi berbicara? Mungkin itu tadi ya, kayak saya orangnya suka tertantang dengan hal baru. Makanya tadi kan ketika saya liatin video di awal bahwa ketika saya tanya dan waktu saya ngambil break gitu ya beberapa minggu, dan saya berpikir bahwa apa ya hal yang mau saya kerjain lagi, yang belum saya kerjakan gitu kan. And menulis buku itu sesuatu yang scares me a little bit karena saya tahu bahwa it's stored there. Gitu. Saya nggak bisa ubah-ubah lagi gitu. Saya nggak bisa edit once it published, udah nyampe di orang gitu kan.
saya juga harus belajar dengan medium yang baru, gimana cara nulis dengan rapi, dengan terstruktur gitu kan, bukan cuman asal ngomong gitu ya. Saya bisa harus bertanggungjawabin apa yang saya sampaikan ini gitu. Saya mesti mikir kemasannya kayak gimana supaya ini jadi interaktif juga, mikirin sampai layoutnya kayak apa, warnanya gimana dan seterusnya gitu. Jadi bagi saya as a new challenge. Jadi saya justru ngeliat nulis buku sebagai sebagai keluar dari zona nyaman saya, karena saya tahu kalau saya bisa bikin podcast atau saya bikin YouTube gitu ya, saya bisa ngomong gitu, saya bisa atau saya bikin kelas, bikin webinar seperti ini, I know I can do it gitu. Tapi I want to do something different lah, dan itu yang mungkin membedakan lah ya, dan juga mungkin ada juga perasaan kayak saya mau tick box aja, saya bikin buku gitu, in a way lah ya. Jadi itu apa ya yang mungkin yang membedakan lah ya. Keluar dari zona nyaman ya, udah itu juga yang mungkin membuat udah memilih untuk ngambil S2 di luar negeri. Kalau udah terus-terusan di Indonesia mungkin jadi juara 1 terus semua award udah diambil sama Iman Usman dong. Baik, selanjutnya terkait new normal nih, udah ada beberapa pegawai antara lain Mas Agung Wijanarko dari Dekom dan Mbak Kun dari Desta. Ingin tahu sih sharing dari Uda bagaimana cara menumbuhkan dan menjaga semangat untuk terus belajar dan berkarya dalam kondisi belajar di rumah. Prinsipnya ada macam-macam, dan ini yang saya sering juga sampaikan ke murid-murid kami di ruang guru. Gitu. Jadi yang pertama adalah selalu be mindful bahwa untuk menjaga habit belajarnya seperti sebelum sebelum pandemi gitu. Jadi misalnya kalau mungkin udah banyak orang tua juga di sini yang punya anak gitu ya, make sure bahwa habit belajar anaknya itu terus dijaga. Jadi misalnya tadinya anak bangun tidur jam berapa, terus kemudian dia harus pakai seragam, dia harus makan dulu, dia duduk di depan kursi dan segala macam, nggak diganggu macam-macam, itu adalah bagian dari menjaga habit. Karena kalau tiba-tiba itu berubah, nanti akan butuh masa readjusting lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rules-nya sebenarnya mesti sama gitu dengan pre-pandemi gitu. Jadi kayak misalnya kalau di sekolah nggak boleh buka handphone, nggak boleh buka apa-apa segala macam gitu, nggak boleh buka yang lain. Ya udah dijaga hal yang sama juga dengan ketika kita belajar di sini. Jadi tidak terganggu dengan distraction yang ada. Lalu yang ketiga, memang kalau akhirnya belajar depan screen dan lain-lain, pasti akhirnya ada it's more tiring, memang lebih capek. Jadi memang ada teori juga. Jadi kenapa orang banyak bilang, kok saya lebih capek ya, padahal di rumah pakai Zoom, karena memang energi kita keserap. Ada dari screen, dari mana-mana gitu ya. Jadi mesti tahu juga waktu-waktu buat break-nya, ngambil break-break kilat, break-break cepat. Jadi saya biasa banget punya back-to-back call dari pagi, dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 10 malam misalnya. Back-to-back terus. Saya mesti aware bahwa saya nggak se-back-to-back-nya, saya at least punya waktu 5 menit, 10 menit untuk saya take off myself from screen dulu deh gitu. Karena kalau terus-terusan depan screen saya juga bisa capek. Jadi itu something yang mesti mindful gitu. Kemudian juga ya akhirnya disiplin, karena kalau namanya di rumah ya, maksudnya nggak ada yang liatin, nggak ada yang apa. Jadi it's really about how we discipline ourselves lah. Jadi misalnya contohnya gitu, sekarang misalnya saya mesti tahu, misalnya kayak karena saya sambil sekolah, saya harus bangun lebih pagi gitu. Kenapa? Karena saya harus bangun lebih pagi karena setelah itu saya ada reading, saya mesti baca dan it's a required reading gitu misalnya. Lalu misalnya habis dari reading, sementara saya masih punya banyak kegiatan-kegiatan di luar kantor gitu kan. Sebelum mulai jam kantor, saya mungkin ngambil 1 hour untuk saya ngerjain hal tersebut. Habis itu lalu saya kerja back to back sampai malam. Lalu habis saya malam, saya istirahat, saya apa segala macam, saya udah kelas lagi sekolah gitu kan. Jadi akhirnya ya saya mesti disiplin sama diri saya sendiri, karena kalau saya lose track satu aja jadi mundur, satu aja jadi apa, itu akhirnya ngaruh ke the rest of my schedule gitu. Jadi trying to be disciplined lah, itu sih. Terima kasih Uda. Selanjutnya, tak hanya pertanyaan, banyak apresiasi yang disampaikan oleh teman-teman di Bank Indonesia untuk Uda. Dari Mas Oki, Uda Iman, I'm so proud of you, masih muda tapi sudah terbilang sukses dan berprestasi. Uda, impian apa yang masih ingin diraih ya? Tolong tipsnya dong untuk bisa jadi komunikator atau public speaker yang baik. Terima kasih. Kalau impian apa yang masih mau dicapai, banyak sih ya. Tapi saya juga kadang bingung kalau ditanya kayak gini, karena
Saya tuh suka, kalau dulu I used to plan everything. Kayak saya dulu kalau ditanya umur 20, saya 25 ngapain, 30 ngapain, saya bisa jawab gitu. Dan turn out beda gitu sekarang. Apa yang saya dulu 20, 25, 30 juga ada beda gitu. Jadi saya sekarang pada akhirnya nggak terlalu banyak fokus sama kayak kayak 5 tahun lagi saya mau ngapain, 10 tahun lagi saya harus bisa mencapai posisi ini atau apa, enggak. Tapi saya punya intinya purpose gede aja. Jadi umbrella gedenya saya tuh mau dikenang seperti apa sih gitu. And basically track down how I live my life untuk bisa kemudian akhirnya sampai misalnya bisa jadinya relevan dengan tujuan gede saya tadi itu. Jadi saya pada akhirnya lebih open minded sekarang, lebih open juga with any new possibility. Saya nggak ngerasa bahwa karena saya udah plan ini saya harus saklek sama ini gitu. Jadi itu mungkin yang ngebedain saya gitu. Dan mungkin juga karena posisi saya sekarang kan maksudnya secara career ladder ya saya maksudnya udah pemimpin di perusahaan saya kan gitu. Jadi bagi saya goal-nya pada akhirnya bukan like goal pribadi saya, akhirnya juga in a way overlap sama how I think mau ngebawa misalnya ruang guru ke depannya seperti apalah gitu. Jadi karena jadinya mau nggak mau jadi bukan cuma goal perusahaan tapi juga jadi goal personal saya karena saya yang memimpin perusahaannya gitu kan. Jadi itu yang mungkin ngebedain dengan mungkin ketika saya kerja dulu misalnya jadi saya mungkin mau jadi manajer, saya mau jadi direktur, itu yang mungkin sedikit berbeda dengan konteks saya sekarang gitu. Nah, tadi tipsnya untuk public speaking sebenarnya ada banyak banget dan we have a lot of classes sebenarnya yang bicara tentang public speaking, tentang komunikasi di Skill Academy. Nanti tinggal bisa buka aja skillacademy.com. Ada banyak banget kelas-kelasnya. Tapi bagi saya paling penting sebenarnya adalah banyak orang tuh fokus kan ketika menjadi communicator atau public speaker, fokus ke bagaimana tadinya membenahi cara dia bicara. Padahal bagi saya tuh sebenarnya yang paling perlu dibenahi dulu bukan how you deliver, tapi what you deliver. Menurut saya sih itu. Jadi what is the substansi atau dari yang mau disampaikan. Itu yang menurut saya matters dulu. Baru kemudian nanti keduanya itu adalah pembicaranya. Karena banyak banget orang yang ngomongnya bagus, kedengarannya lancar, tapi sebenarnya yang diomongin tuh nggak ada isinya. Saya sering ketemu sama orang seperti itu. Atau yang diomongin sebenarnya ya nggak ada hal baru. Gitu. Jadi poin terpentingnya adalah sebenarnya adalah membangun substansi itu. Membangun substansi itu bisa macam-macam. Maksudnya, misalnya kalian berkomunikasi tentang cerita pengalaman diri. How akhirnya come up with different story, different angles. Misalnya, orang ketika minta saya nih, misalnya, cerita dong pengalaman hidupnya. Oke, saya punya waktu berapa? 10 menit, 15 menit. Kalau saya 10 menit, saya 15 menit, saya 30 menit, saya 1 jam, saya bisa beda-beda tuh. Apa yang mau saya sampaikan. Dan saya akhirnya mesti bisa milih dong, kira-kira, ini kayaknya yang buat yang mana. Saya punya angle, misalnya, oke, kalau saya ngomongin rejection, oke, saya punya poinnya ini. Kalau saya ngomongin tentang ruang guru, poinnya ini. Kalau saya ngomongin, jadi akhirnya berlatih untuk come up with a lot of different stories, sehingga pada akhirnya kapan saja tuh bisa digunakan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk berbicara secara terstruktur. Jadi ini yang seringkali orang mungkin nggak terbiasa. Jadi sama seperti menulis, kita kan setiap kita bicara, kita tuh punya main idea yang mau kita sampaikan. And main idea itu harus didukung kemudian dengan supporting argument. Itu kan namanya menulis, namanya bikin apapun lah, sama pasti prinsipnya gitu. Nah, belajar untuk berbicara sebenarnya juga seperti itu. Jadi misalnya yang mau saya sampaikan tuh apa sih gitu. Itu dulu gitu. Kemudian yang kedua, supporting argumentnya apa. Dan untuk berlatih, caranya juga bisa kemudian adalah berbicara dengan terstruktur. Itu juga dengan misalnya mengurutkan. Makanya kalau dengar saya dari tadi, saya sering ngomong yang pertama, yang kedua, A, B, C, D gitu. Atau misalnya ketika ngomong, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Jadi yang pertama, kedua, ketiga. Karena jadinya juga membantu orang untuk mengikuti apa yang saya bicarakan. Apalagi kalau dalam konteksnya belajar, mungkin some of you lagi bikin catatan gitu ya. Jadi juga lebih terstruktur. Dan itu secara nggak langsung juga membantu kita untuk hanya bicara sesuai dengan topiknya, jadi nggak ngelebar kemana-mana. Karena masalah utama communicator seringkali adalah jadinya dia jadi bicara di luar topik, jadi nyerempet kemana-mana. Itu sih. Sedikit flashback udah. Tadi kita sempat membaca dan juga udah sempat cerita bahwa alhamdulillahnya udah itu diberkahi dengan inner circle yang mendukung udah. Nah, terkait itu ada pertanyaan dari Mbak Frida Sinurat dari Departemen Regional, bagaimana menjaga konsistensi
konsistensi dan persistensi untuk tetap teguh, mencoba serta tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi kegagalan demi kegagalan, apalagi khususnya kalau tidak dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Tapi sementara itu kita merasa benar, sedangkan orang terdekat kita tidak mendukung. Apakah itu artinya kita salah kalau tetap harus maju? Mohon sharingnya dari Uda. Menurut saya pada akhirnya gini sih, prinsipnya ya. Of course pasti akan ada argumen, pasti akan kita harus berdebat, dan sometimes we are wrong gitu. Pasti akan ada saat kita salah yang kita mesti dengerin orang. Tapi on the other hand, saya juga berusaha untuk tumbuh di lingkungan yang supportive buat saya. Jadi kalau misalnya lingkungan terdekat saya itu kemudian terlalu banyak negativity-nya, terlalu push jadi be around the people who bring you up, not bring you down. Itu prinsip saya sih. Jadi justru yang memotivasi, justru yang encouraging gitu. Karena kalau misalnya setiap saya mau ngapa-ngapain, dia selalu kayak, kayaknya lu nggak bisa deh, lu mimpi ketinggian deh, lu apa deh gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya kita jadi keikutan ke bring down ourselves gitu. Jadi look at your circle, karena saya percaya bahwa, ini saya juga tulis di buku sih, bahwa kita tuh seringkali dipengaruhi oleh mungkin 5-7 orang yang ada di sekitar kita. Siapa kita dibentuk dari itu. Maksudnya itu kan juga ada, kalau bagi yang muslim gitu, misalnya ada hadisnya juga gitu kan, yang bicara tentang bahwa misalnya kalau teman-teman bergaul dengan orang yang jual minyak wangi gitu ya, akan ikutan bau wanginya juga gitu. Nah sama prinsipnya gitu. Jadi kalau misalnya orang di sekeliling kita itu pada akhirnya counterproductive, nggak bisa malah bikin jeleknya kita, secara nggak langsung kita juga akan jadi seperti itu. Jadi try to filter juga, lihat lagi circle-nya, review, and review ini bisa berkala loh ya. Jadi bukan artinya dari teman SMA nggak berubah-berubah, itu juga maksudnya circle-nya, inner circle-nya bisa aja gitu ya, tapi juga bisa dilihat apakah misalnya sekarang dalam kondisi sekarang masih relevan nggak kalau inner circle saya seperti itu. Gitu. Itu sih yang mungkin bisa di-review gitu. Baik, udah kan juga sempat pesan ya kalau misalkan ada 10.000 teman kita, tidak harus 10.000-ribunya itu yang selalu kita dekat, karena juga akan menghabiskan energi. Betul. Jadi maksudnya ya, misalnya kayak saya, banyak orang bilang, saya punya banyak network gitu, saya punya banyak teman, saya kenal banyak orang gitu ya, tapi distribution of, misalnya apa ya, attention spread saya misalnya pasti ya nggak akan sama. Misalnya gini, misalnya contoh deh, misalnya, orang nanya saya, kenal nggak sama misalnya Bu Sri Mulyani? Kenal nggak sama Pak Dede, Pak Khatib Basri? Kenal gitu. Tapi misalnya di contohnya, saya sama Bu Sri Mulyani, saya sama Pak Khatib Basri aja, level of interaction saya beda gitu. Mungkin saya lebih dekat ke Pak Dede misalnya gitu, karena sekarang lebih nggak sibuk gitu misalnya. Tapi tapi ya misal dibandingkan siapa lagi bisa beda lagi gitu. Jadi kita tetap jaga relationship, tapi bukan berarti kemudian akhirnya attention kita, apa yang kita habiskan, itu kemudian kayak dibagi rata, enggak. Jadi itu juga harus diperhatiin gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pesan dari teman-teman yang Potterhead juga, diantaranya adalah Mbak Safira Andrini dari BINS dan Mbak Naila Herlina dari Palembang. Teman-teman menanyakan, sebenarnya siapakah dari kisah Harry Potter, siapakah yang benar-benar berkesan dan udah Iman merasa, oh ini sama kejadiannya seperti terjadi di kehidupan nyata, dan sangat berkesan momennya. Maukah udah Iman sharing di sini? Terima kasih. Sebenarnya kalau sama dengan kehidupan nyata sih kayaknya nggak ada ya, karena maksudnya ceritanya kan ini ya, maksudnya sangat imajinatif banget ya. Jadi saya juga nggak yang kalau sama persis enggak gitu. Cuman saya punya tokoh karakter favorit lah gitu. Karakter favorit saya itu dan dulu tuh interestingly adalah Snape gitu. Karena menurut saya plot twist-nya maksudnya ya unik aja gitu. Maksudnya orang yang tadinya kita berpikir bahwa ini orang jahat, ini orang tuh nggak supportive gitu kan, tapi ternyata ada banyak hal yang dilakukan yang tanpa diketahui gitu kan, and at the end of the day he becomes a hero gitu. Jadi justru saya lebih sedih ketika misalnya Snape-nya mati ketimbang Dumbledore mati gitu misalnya gitu ya. Jadi dan itu banyak misalnya ngajarin saya bahwa misalnya untuk nggak ngelihat cuma hitam putih doang ketika ngeliat orang gitu. So that's misalnya one example gitu. Tapi kemudian juga yang kedua bagaimana misalnya story about keberanian, about kesetiakawanan, tentang tentang
bukan cuman misalnya Hermione gitu kan, maksudnya kayak rajin banget, juara kelas terus apa segala macam, tapi dia nggak selalu cuma mikirin dirinya sendiri gitu misalnya kan. Jadi hal-hal kayak gitu ada, tapi for most part sebenarnya yang saya dapat dari Harry Potter sebenarnya bukan nilai-nilai itu sih, tapi adalah bahwa maksudnya it opens my world lah, maksudnya bahwa saya jadi bisa lebih imajinatif, saya bisa jadi lebih kreatif gitu. Itu sih yang menurut saya mungkin influence yang besarnya lah. Maka dari itu karena Snape udah Iman pakai pakaian hitam hari ini ya. Udah sebenarnya jadi penasaran nih, kan di buku tuh udah sempat cerita kalau ayah Uda itu juga seorang pendakwah. Nah, pada masa-masa itu kan Harry Potter itu juga dikait-kaitkan sihir, terus banyak yang melarang. Nah, apakah orang tua sempat ada obstacle, kok Iman jangan baca buku-buku ini karena sihir, atau justru malah mendukung, nggak apa-apa biar cepet pinter bahasa Inggrisnya? Nah, jadi saya dulu ingat banget sih, pas saya baca tuh orang tua saya nggak tahu saya baca itu. Jadi this is actually interesting question. Saya kan ngoleksi merchandise macam-macam gitu ya. Jadi saya ingat banget dulu figurin Harry Potter saya disuruh dikuburin sama orang tua saya, ngambil terus sembunyiin gitu. Hilang aja tiba-tiba gitu. Sampai akhirnya saya bilang bahwa ini kenapa hilang ya? Ini kan saya suka segala macam, terus dibilang lah ini nggak benar ceritanya apa. Terus kemudian akhirnya itu jadi sarana dialog antara saya dan orang tua dan membuat orang tua saya juga jadi lebih terbuka. Saya bilang bahwa saya nggak percaya ini real gitu. Saya nggak percaya ini tuh beneran gitu. Tapi saya baca ini sebagai sebuah kisah fiksi yang saya enjoy. Dan dengan saya terlibat, maksudnya saya suka sama Harry Potter ini, ada banyak banget manfaat yang saya dapatin. Saya belajar bahasa Inggris dari buku ini, saya kemudian saya akhirnya belajar bikin bisnis karena saya dulu juga jualan merchandise Harry Potter dari buku ini. Saya punya kenalan baru dari teman-teman fansnya Harry Potter di berbagai belahan dunia gitu ya. Dan akhirnya itu ngebuka mata mereka bahwa tuh maksudnya ya sama, nggak hitam putih gitu. Jadi maksudnya just because you like something, it doesn't mean you believe in something. Contohnya gitu deh. Atau doesn't mean bahwa kemudian kita jadi seperti itu juga, enggak gitu. Jadi justru sebenarnya jadi sarana dialog buat saya dan orang tua, dan akhirnya dalam banyak hal lain yang terjadi dalam hidup saya gitu ya. Maksudnya orang tua saya akhirnya lebih terbuka gitu, menerima pilihan-pilihan hidup saya, menerima misalnya kayak keputusan-keputusan yang mau saya ambil karena simply ya mereka maksudnya ya karena hidup di zaman yang berbeda gitu. Jadi ya exposure-nya berbeda, dan sehingga saya juga mesti paham bahwa cara berpikirnya mereka, apa yang mereka lihat gitu kan, nilai-nilai yang mereka miliki itu berbeda dengan yang saya punya. Tapi pada akhirnya kan gimana ketemu titik tengahnya, itu sih yang penting. Jadi berdialog dengan orang tua secara nggak langsung tuh sebenarnya memang udah terlatih dari awal, terbentuk sebagai public speaker ternyata ya Daya. Nah, udah juga sempat cerita selain berdialog dengan orang tua juga ternyata orang tua tuh memiliki kepercayaan ke Uda sampai kalau nggak salah waktu itu SD ada yang pertama kali naik pesawat ke Jakarta sendirian, ngeri sekali ya. Dan bahkan ketika nyari-nyari merchandise si Harry Potter ke pasar di Jakarta itu SMP ternyata itu beneran seorang diri dah. Betul. Jadi ya itu. Jadi akhirnya ya benar-benar maksudnya ya banyak menjalani kegiatan apa sendiri lah, dan itu akhirnya membuat saya jadinya juga lebih mandiri sih. Makanya ketika sekolah ke luar negeri, ketika apalah gitu, orang tua saya juga udah lebih confident karena ya banyaklah hal-hal yang udah dikerjain dari dulu sendiri gitu sebenarnya. Ini sempat sedikit ke depan ya. Andai kata nih udah nanti kelak punya anak, berani nggak ngasih anak udah izin untuk naik pesawat dan cari ke pasar sendirian dengan kondisi dunia yang saat ini? Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting sebenarnya adalah sebagai orang tua, gimana saya mempersiapkan dia pada akhirnya untuk siap ketika punya keputusan-keputusan seperti itu. Jadi maksudnya it's not drastic ya. Misalnya orang tua saya juga kemudian nggak tiba-tiba bilang bahwa kemudian dia ini ya kemudian dia misalnya tiba-tiba pingin saya mau naik pesawat sekarang, terus langsung kepala nggak pernah ada bukti bahwa dia tuh bisa independen gitu ya. Jadi juga mesti dilihat tuh lah track recordnya, dibangun dari hal kecil dulu. Maksudnya sebelum dia keluar kota, mungkin ya di kotanya sendiri bisa nggak kita ngelepas. Jadi
preparing them untuk kemudian bisa ngambil hal-hal yang berani dalam hidupnya mereka, gitu sih. Jadi dialog, trust, dan tetap akuntabel ya, Daya. Salah satu tips yang bisa kami petik dari diskusi bersama Uda. Kemudian di penghujung buku, Uda Iman berpesan untuk memberikan kesan positif dan membangun track record yang baik. Kami tuh jadi penasaran sebenarnya, Uda itu sempat nggak sih terpikir pengen rebel gitu? Capek nggak sih selalu jadi role model sorotan yang harus jadi orang baik? Kemudian kadang-kadang pengen, semau gue pengen bandel dikit gitu. Sebenarnya sih nggak pernah, maksudnya pasti ada misalnya beban, wah kayaknya harus begini, harus begitu gitu. Tapi saya nggak pernah sebenarnya terlalu terfokus sama itunya gitu. At the end of the day, saya percaya bahwa I'm a human being, so I make mistakes, I make kesalahan gitu ya. Dan justru mungkin kalau lihat di social media saya, di mana saya berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, I try to present myself itu bukan sebagai sosok yang kayak always perfect gitu, selalu sempurna. Makanya saya juga banyak nunjukin sisi humannya saya. Misalnya kayak saya suka sama K-pop misalnya, saya dengerin musik K-pop misalnya, atau saya misalnya nonton K-drama gitu, atau misalnya saya suka Harry Potter, atau saya misalnya joking around atau suka yang receh-receh atau apa gitu misalnya. Bagi saya pada akhirnya presenting that ke public juga is important gitu. Jadi satu, saya menjadi diri saya sendiri, tapi yang kedua juga tell my audience bahwa ya I am real gitu. Maksudnya bahwa saya ya udah cuma maksudnya ini apa yang orang lihat ya emang yang beneran saya seperti itu gitu. Tanpa saya harus bisa berpikir bahwa karena saya pemimpin perusahaan dan perusahaannya udah gede, maka saya akhirnya nggak boleh keluar dari stereotip yang ada gitu. Misalnya kayak coba tanya dia misalnya kayak berapa banyak sih misalnya kayak si level gitu yang di perusahaan-perusahaan yang besar ya misalnya kayak dengerin K-pop gitu misalnya. Ya udah gitu. Tapi justru dengan saya menjadi vulnerable seperti itu dengan nunjukin sisi humannya saya, it helps also dari konteks bisnis saya ya, membuat audiensnya juga jadi bisa lebih relatable, bisa relate jauh lebih ke saya gitu. Karena kan banyak anak-anak muda. Jadi mereka nggak ngerasa salah bahwa kalau saya suka ini itu nggak salah gitu karena ya maksudnya Kak Iman aja juga kayak gitu. Jadi justru saya nggak mau maksudnya memaksa mereka, kayak saya nunjukin, saya dengerin Obama atau Nelson Mandela pidato lama apa segala macam, which sometimes I do gitu. Cuma maksudnya bukan itu doang kan yang dikerjain gitu sebenarnya. Jadi tidak ingin sempurna, tetapi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, masih belajar dan terus belajar ya Daya. Betul. Baik, terima kasih Uda. Nampaknya kita hendak masuk ke dalam penghujung waktu. Apakah Uda masih ada ingin yang disampaikan? Kami persilakan. Oke, terima kasih sih buat teman-teman semua buat kesempatannya. Senang sekali. Saya takutnya tuh tadi maksudnya banyak yang kayak mungkin udah setengah jam ikut terus habis itu langsung drop. I'm very happy to see ternyata participants-nya tetap stable sampai akhir. So you guys are listening gitu ya. So really appreciate teman-teman join hari ini dan ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan kerjanya buat dengerin saya cerita gitu ya. I don't know apakah saya cerita itu relevan atau bermanfaat buat teman-teman, tapi semoga waktunya nggak sia-sia. And I really hope that we can get connected. Silakan follow saya di @imanusman gitu ya. And nanti kalau misalnya ada questions, I'll try to answer, tapi mungkin nggak bisa semuanya. But again, really happy to get to know everyone here. Bahkan ada joke saat ini kan kita udah itu lagi bedah buku masih belajar. Kalau bagi kami masih belajar bedah buku. Terima kasih atas kesempatannya bisa bedah buku bareng Uda, sebuah apresiasi juga bagi kami Uda. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas apresiasi dan partisipasi aktifnya dalam program bedah buku kali ini. Seorang Iman Usman ingin meninggalkan dunia yang ditempati dengan kondisi yang lebih baik daripada saat ia datang. Menghadapi berbagai penolakan dan kegagalan membawa Uda Iman pada momen-momen kesuksesan yang akhirnya menjadi highlight penting dalam hidupnya. Lebih dari sekedar kesan positif, Uda Iman ingin meninggalkan makna, ketika hidup juga bermakna untuk orang lain. Bagi Uda Iman, ternyata legasinya bukan perusahaan ruang guru itu, tetapi adalah bagaimana membina hubungan dengan orang-orang terkasih. Baik, Bapak dan Ibu, 2 jam sudah berlalu, usai sudah perjumpaan dengan Uda Iman di bedah buku. Masih belajar dan terus belajar, tak perlu malu, karena setiap individu memiliki masing-masing zona waktu. Baik, selamat kepada penanya terbaik yang akan mendapat souvenir dari Perpustakaan Bank Indonesia. Dari banyaknya penanya, mohon perkenan Bapak Sidik untuk memilih
penanya terbaik yang akan mendapat souvenir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Iman Usman atas sharing isi buku Masih Belajar yang penuh dengan motivasi untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Mbak Ajeng yang telah memandu talk show dan bedah buku dengan sangat meriah. Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan membagikan buku Masih Belajar yang hari ini kita bahas bagi 200 pendaftar pertama, dan berikut adalah penanya yang mendapatkan souvenir menarik dari Perpustakaan Bank Indonesia. Penanya terbaik ada Mbak Oktaviana Bandasa Putri, Teuku Munandar, Aditya Prayogo, Agung Wijanarko, Frida Y. Sinurat. Dan untuk buku dan souvenir kami akan kirimkan ke Satuan Kerja dan KPW masing-masing. Serta jangan lupa untuk mengisi form registrasi dan kuesioner yang sudah di-share di chatroom. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi form registrasi dan kuesionernya, karena itu akan menentukan Bapak Ibu mendapatkan buku atau tidak. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, mari kita foto bersama yang akan dibagi untuk beberapa sesi. Mari kita foto bersama. Bisa dimulai ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah. Ali sudah ya? Sudah. Terima kasih. Bapak Ibu Pegawai BI, saat ini Perpustakaan Bank Indonesia masih belum bisa dikunjungi secara fisik, namun Bapak Ibu dapat mengakses fasilitas perpustakaan melalui Perpustakaan Digital Bank Indonesia, yaitu IB Library, yang dapat di-download melalui Play Store. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan akses koleksi online yang dilanggan perpustakaan dapat di-email melalui email perpustakaan yaitu pusriset@bi.go.id. Demikianlah acara talk show dan bedah buku hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga talk show pada siang hari ini bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim panitia BIN. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iman, Mbak Ajeng, Mbak Biosis. Izin live ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau live. Terima kasih Mbak Ajeng, luar biasa. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak Iman, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Iman. Ya, terima kasih Pak Sidik. Tadi udah duluan, mohon izin karena ada meeting. Betul, tadi sudah sempat ini. Makasih ya Pak Sidik, Mbak Ajeng sama terima kasih. Dan semua tim. Iya, saya izin live ya. Iya. Terima kasih. Oke, saya izin pamit ya. Terima kasih banyak atas kontribusinya semuanya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih semuanya, Bilkis. Terima kasih Mbak Ajeng, keren. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Izin live ya.